Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan ini saya akan membimbing Bapak Ibu guru, Bapak Ibu secara teknis tentang pembuatan video pembelajaran. Kalau tadi secara teoritis sudah disampaikan oleh Ibu Galuh, sekarang kita akan membahas secara teknis. Saya lihat di pengaturan Zoom meeting, ini tidak ada peserta yang bisa meng-unmute ya. Bagaimana kalau saya bolehkan saja Pak Rofik ya, supaya nanti bisa ada feedback ya, bisa interaksi langsung dengan peserta. Ya, silakan Pak. Oke, saya sekarang sudah saya atur Zoom-nya, di mana Bapak Ibu sudah saya bolehkan untuk menyalakan mikrofonnya. Oke. Nah, ini sedikit perkenalan dengan saya. Saya adalah salah satu dosen di UIN Wali Songo Semarang yang bertempat tinggal di Bukit Mandiri Beringin di Ngalian atau dekat dengan kampus UIN Wali Songo Semarang. Bapak Ibu bisa menghubungi saya melalui email saya di husenbatubara@gmail.com dan juga melalui nomor kontak saya. Anggap Pak Yasid. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang kita butuhkan untuk membuat video pembelajaran? Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan pertama. Saya ingin membuat video pembelajaran. Apa yang saya butuhkan? Mungkin ibu-ibu biasanya saya butuh kerudung baru buat video pembelajaran gitu ya. Atau bapak-bapak biasanya saya ingin ganti HP dulu baru buat video pembelajaran. Nah, kira-kira apa yang esensial yang kita butuhkan untuk membuat video pembelajaran? Nah, di sini saya menginventarisir beberapa hal yang sangat esensial diperlukan untuk bisa membuat video pembelajaran. Yang pertama tentu adalah niat yang kuat, ya. Nah, harus niatnya dari diri sendiri, ya. Nah, karena dalam membuat video pembelajaran ini ada tantangan-tantangan yang harus dilewati. Maka kalau niatnya kurang kuat, nanti ini tidak akan jadi gitu. Videonya tidak akan berhasil dihasilkan dengan baik. Kemudian selain niat, kita juga membutuhkan perangkat digital. Bisa berupa smartphone ataupun laptop. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini pasti semuanya punya smartphone ataupun laptop. Kalau tidak punya pasti tidak bisa ikut Zoom ya. Itu sudah pasti itu. Oke. Berarti syarat yang pertama dan yang kedua sudah terpenuhi. Yang ketiga, aplikasi perekam dan penyunting video. Nah, perekamnya sudah ada tadi, minimal smartphone. Nah, penyunting videonya, ya tinggal kita download saja nanti. Bisa di Google Play Store kalau pakai smartphone, kalau pakai laptop nanti bisa kita download di internet, atau bisa kita beli di toko online. Nah, atau bisa juga kita minta bantuan teman untuk mendownloadkan atau menginstalkan. Kita datang ke teknisi laptop atau komputer, minta tolong diinstalkan di sini aplikasi penyunting video atau pengedit video. Nanti bisa diinstalkan. Oke. Kemudian yang keempat, pengalaman belajar dari berbagai sumber. Nah, ini penting ini. Pengalaman belajar. Saya yakin Bapak Ibu guru, ya, Bapak Ibu mahasiswa PPG selaku guru dalam jabatan adalah pembelajar sepanjang hayat, ya. Di mana Bapak Ibu setiap hari pasti mempelajari sesuatu. Nah, dengan bekal itu, maka Bapak Ibu sudah memiliki kompetensi esensial untuk bisa menghasilkan video pembelajaran. Nah, jadi membuat video pembelajaran seperti yang disampaikan oleh narasumber pertama tadi, Bu Galuh, sekarang itu kesempatan belajar itu terbuka luas, ya. Nah, hanya kemalasan saja yang membuat orang itu tidak bisa belajar gitu ya. Nah, karena kita bisa mengakses informasi itu dengan sangat begitu mudah gitu ya kan. Kalau dulu sangat sulit ya mengakses informasi, sekarang dengan sangat mudah sekali. Jadi kesempatan itu memberikan keuntungan dan juga sekaligus tantangan kepada kita ya. Nah,
Oke. Dan yang terakhir, yang ke-6, tentu juga kita butuh dukungan ya, dukungan dari keluarga, dari teman dekat, rekan kerja ya. Nah, jadi kerjasama dengan teman-teman sekelas itu penting Bapak Ibu guru ya. Nah, penting sekali untuk mendukung kita supaya kita berhasil, baik berupa dukungan moral maupun dukungan teknis. Nah, ini sangat diperlukan untuk bisa membuat video pembelajaran. Jadi ini juga tidak bisa salah satu hal yang diabaikan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke proses pembuatan video pembelajaran. Nah, bagaimana proses pembuatan video pembelajaran? Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Galuh secara teoritis ada 3 langkah. Yang pertama adalah persiapan, di mana Bapak Ibu akan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membuat video pembelajaran, seperti rencananya, tempat dan waktu rekamannya, alat dan bahan yang dibutuhkan, ya kurang lebih samalah dengan persiapan mengajar. Kemudian yang kedua adalah perekaman. Nah, nanti Bapak Ibu akan melalui proses perekaman. Nah, proses perekaman ini juga sangat esensial, sangat penting ya, karena sangat mempengaruhi hasil dari pembuatan video pembelajaran. Dan yang ketiga adalah penyelarasan atau proses pengeditan, di mana hal-hal yang tidak sesuai, tidak selaras dari hasil rekaman itu bisa diedit, gitu ya kan? Nggak apa-apa, salah-salah sedikit di dalam proses perekaman kan bisa diedit. Nah, ada kata-kata seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa proses pengeditan itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas video pembelajaran Bapak Ibu. Nah, terlebih lagi nanti pasti dari panitia, dari pengelola jurusan, itu akan memberikan beberapa syarat, aturan terkait dengan video pembelajaran yang harus Bapak Ibu hasilkan. Seperti yang disampaikan Bapak Ropik tadi di awal, katanya ada aturan tentang durasi waktu. Nah, jadi perlu pemotongan-pemotongan mungkin di situ. Ada aturan tentang penambahan logo misalnya, atau penambahan nama peserta. Nah, hal-hal tersebut nanti akan bisa kita lakukan di dalam proses penyelarasan atau proses editing video. Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, kita bahas satu persatu. Secara teknis apa yang dilakukan pada proses perencanaan? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Pertama adalah penyusunan materi dengan pendekatan yang menarik. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Galuh bahwa ya Pak Mustafa tadi juga sudah mengawali at-thoriqah ahammu minal maddah, bahwa metode cara penyajian itu lebih penting daripada apa yang disajikan. Jadi Bapak Ibu, kalau video pembelajarannya itu ketika Bapak Ibu rekaman, penyampaiannya itu monoton, tidak didukung dengan alat peraga, kemudian kesannya membaca teks, ya itu video pembelajaran yang tidak menarik. Ya sama saja gitu ya kan. Nah, hanya ceramah direkam. Nah, tidak ada strategi-strategi yang menarik, ya. Tidak didukung dengan alat-alat visual, alat-alat peraga, dengan strategi-strategi yang menarik perhatian siswa, misalnya dengan cara interaktif, dengan cara misalnya bernyanyi. Tadi kata Ibu Galuh ada pendekatan bernyanyi, ada pengiringan musik, atau penampilan gambar-gambar, ilustrasi seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin menghasilkan sebuah video pembelajaran yang bagus, maka rencanakanlah dengan baik apa materinya. Nah, bagaimana susunan materi yang menarik dan bagaimana cara menyampaikan materi tersebut. Nah, secara menarik dan nanti akan direkam dan akan diupload, dipublikasikan. Nah, kalau sudah diupload, nanti semua orang bisa menonton, tidak hanya yang di UIN Wali Songo, ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua, pembagian materi video ke beberapa bagian rekaman. Jadi Bapak Ibu, ketika memilih materi video, itu harus dibagi dulu ke beberapa segmen, beberapa rekaman, supaya Bapak Ibu nanti
ketika proses perekamannya tidak langsung sekali rekaman langsung jadi. Kenapa? Karena kalau satu rekaman langsung jadi, itu nanti hasilnya pasti kelihatannya monoton. Karena proses perekamannya hanya diambil dari satu sisi saja atau satu arah saja. Kalau bisa, materinya dibagi ke beberapa bagian. Misalnya, kalau di dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu mengenal yang namanya apersepsi. Oke, perekaman proses apersepsi cukup sekali rekaman. Misalnya sambil berdiri atau sambil duduk. Nanti video berikutnya, nah misalnya sambil berdiri. Lalu video berikutnya lagi sambil menggunakan alat peraga. Nah, itulah yang disebut dengan beberapa segmen, ya, beberapa bagian. Nah, itu perlu Bapak Ibu perhatikan pembagian materi itu supaya hasil videonya tidak monoton. Kemudian yang ketiga, pemilihan latar belakang dan alat peraga. Nah, jadi Bapak Ibu harus memastikan latar belakang yang Bapak Ibu gunakan sesuai ya dengan video yang dibuat seperti itu. Sesuai dengan pakaian yang Bapak Ibu kenakan gitu ya kan. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu ingin mengedit latar belakangnya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, pemilihan alat rekaman dan pendukungnya. Nah, jadi di proses perencanaan kita mulai mempersiapkannya, ya. Nah, apakah menggunakan smartphone, apakah menggunakan papan tulis, apakah menggunakan alat-alat inovatif, alat-alat peraga atau media pembelajaran, atau strategi-strategi yang menarik. Nah, Bapak Ibu pikirkan apa strategi yang kontekstual, bermakna, dan menarik, dan mendorong partisipasi atau keterlibatan dari siswa itu. Artinya berpusat pada siswa. Kemudian yang terakhir adalah latihan atau simulasi. Bapak Ibu sekalian, mengajar di depan siswa tentu berbeda rasanya dengan berbicara di depan laptop. Seperti yang saya rasakan sekarang. Saya berbicara, tetapi semua orang di sini saya lihat, nah, hanya melalui layar saja. Apalagi kalau berbicara di depan kamera, Bapak Ibu tidak melihat siapapun, ya. Apalagi ketika pembelajaran online, Bapak Ibu merasakan bagaimana jenuhnya berbicara di depan layar. Nah, oleh karena itu, maka proses latihan, ya, latihan berbicara di depan layar, di depan kamera itu penting, Bapak Ibu. Kita simulasi, ya, supaya nanti hasilnya lebih bagus. Nah, selanjutnya, apa saja alat yang digunakan untuk pembuatan video pembelajaran? Piranti utama, perangkat yang paling utama adalah smartphone. Nah, atau laptop ya. Nah, kalau nggak ada smartphone, laptop. Kalau nggak ada laptop, smartphone salah satunya. Atau bisa didukung dengan kamera digital untuk proses perekamannya. Ya, kalau nggak pakai kamera smartphone, kamera digital seperti itu. Itu perangkat utama. Nah, kemudian apa piranti pendukung atau penyempurna? Nah, Bapak Ibu harus memiliki tripod untuk meletakkan kamera. Nah, beli saja tripod harga 100 ribuan itu sudah lumayan bagus ya Bapak Ibu ya. Apalagi Bapak Ibu nanti ketika ujian gitu ya, ujian kinerja, ya ujian pengetahuan UP, itu pasti Bapak Ibu membutuhkan tripod untuk meletakkan handphone sebagai kamera pengawas. Ya nggak apa-apa dari sekarang dibeli yang bagus sekalian nanti untuk sampai ujian UP kan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu beli tripod gitu ya kan, supaya nanti meletakkan handphonenya itu enak gitu ya, nggak harus diletakkan di buku atau di atas kursi seperti itu. Pengaturan posisi handphonenya enak atau posisi kameranya enak gitu ya kan. Nah, perlu tripod. Kemudian yang kedua adalah mic clip on. Nah, mic clip on itu fungsinya supaya suara kita itu terdengar dengan jelas. Apalagi posisi kita agak jauh dari kamera gitu ya kan. Nah, tapi kalau kita tidak punya clip on juga tidak apa-apa. Yang penting kita atur jarak kita dengan kamera perekam harus sedekat mungkin gitu ya kan. Nah, tetapi kalau misalnya handphonenya dipegang orang, itu ada pernah sebuah video saya dapatkan, itu proses perekamannya, kameranya itu atau handphonenya itu dipegangin. Nah itu hasilnya tidak bagus. Akan terjadi nanti goncangan-goncangan, walaupun goncangan-goncangannya tidak begitu signifikan, tetapi akan mengganggu kita ketika menonton video tersebut. Gitu ya.
Jadi penting tripod, mic clip on bila perlu. Dan yang ketiga adalah lighting, pencahayaan ya, lampu. Jadi Bapak Ibu pastikan ketika di dalam proses perekaman itu video lampunya, kualitas pencahayaan, penerangannya itu mencukupi. Kalau terlalu gelap, hasilnya kelihatan tidak bagus, tidak profesional. Kalau terlalu terang juga kelihatannya silau, tidak bagus. Jadi pakailah supaya hasil rekamannya bagus, ya bisa dibantu lighting. Tapi ini bukan wajib ya, ini hanya penyempurna saja. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk praktek, saya ingin menjelaskan beberapa petunjuk penting yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika di dalam proses perekaman ya. Nah, ketika Bapak Ibu akan melakukan proses perekaman, nah, penting pertama adalah bagi dan atur waktu perekaman. Nah, jadi Bapak Ibu supaya tidak lupa materinya waktu perekaman, bagi materinya ke beberapa bagian gitu ya kan. Nah, materi pendahuluan, materi pengantar, materi bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, bagian kelima, seperti itu. Jadi supaya itu membantu kita supaya tidak terlalu capek di dalam proses perekaman. Misalnya sekali rekaman 1 menit, 1 kali rekaman 1 menit saja. Nah, berarti kita 5 kali rekaman menghasilkan 5 menit video seperti itu. Nah, kita hafalkan materinya. Jangan kesannya membuat video tetapi seolah-olah kayak lagi membaca buku atau membaca dongeng gitu ya kan. Nah, kemudian menghadaplah ke arah sumber cahaya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu membelakangi cahaya, nanti terjadi backlight. Hasil rekamannya gelap gitu ya kan. Karena kamera itu sangat sensitif dengan cahaya. Kalau ada sumber cahaya di belakang Bapak Ibu, entah itu dari jendela atau dari mana, itu nanti ya hasil rekamannya pasti akan backlight atau kelihatan redup atau gelap seperti itu. Sehingga tidak jelas, kualitas visual dari video Bapak Ibu menjadi kurang clear, kurang menarik gitu. Kemudian yang ketiga, sesuaikan antara warna pakaian dengan warna latar belakang. Nah, gunakan latar belakang yang bagus lah, yang layak lah. Jangan tampilkan di dalam video Bapak Ibu sesuatu yang tidak layak ingin ditampilkan. Ada orang lewat, ada gambar-gambar sesuatu, padahal ini untuk tugas PPG, tetapi kelihatan di latar belakang Bapak Ibu hal-hal yang tidak perlu ditampilkan. Ya bila perlu latar belakangnya polos sekalian gitu ya kan. Nah, jadi nanti bisa diedit pakai aplikasi editing video, bisa diubah seperti video saya sekarang kan sedang berbicara itu background-nya dirubah pakai virtual background. Nah, jadi nanti aplikasi-aplikasi pengedit video seperti Filmora, seperti KineMaster, seperti CapCut itu bisa mengubah latar belakang video kita menjadi menggunakan gambar lain atau menggunakan latar belakang virtual. Sehingga hasilnya kelihatan lebih bagus, Bapak Ibu. Kemudian atur rotasi kamera. Ini salah ketik ini, bukan kemari, tapi kamera ya. Atur rotasi kamera. Nah, kalau untuk video pembelajaran umumnya landscape Bapak Ibu, bukan potret ya. Jadi ketika Bapak Ibu merekam, jangan sampai merekamnya posisi handphonenya itu atau kameranya itu potret, tegak gitu ya kan. Harusnya rebahan, landscape gitu. Nah, karena nanti biasanya diupload di mana? Di Google Drive, di YouTube, atau mau diputar di handphone atau di laptop, itu biasanya landscape. Beda kalau misalnya ingin digunakan status Instagram, status WA atau yang lain-lain, itu potret ya kan. Nah, kemudian jaga kestabilan kamera selama proses perekaman. Jangan sampai tiba-tiba kameranya jatuh gitu ya, handphonenya jatuh karena nggak stabil. Wah, akhirnya pecah layarnya, ya rugi gitu ya kan. Nah, dan proses perekamannya juga sudah capek-capek tadi rekaman 1 menit gitu ya, tiba-tiba kameranya atau handphonenya jatuh, ya ulang lagi gitu ya kan. Nah, itu penting. Kemudian pastikan badan Anda tidak keluar dari jangkauan kamera. Bapak Ibu yang melakukan perekaman dalam posisi berdiri, nah Bapak Ibu harus mengatur langkah gerak-gerik gestur Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu jangkauan kamera itu sampai di mana. Jangan sampai tangan Bapak Ibu terpotong.
Ya, ketika gesturnya bergerak-gerak, tangannya terpotong keluar dari jangkauan kamera karena kameranya terlalu dekat dari posisi badan kita. Makanya kita atur jarak kamera dengan badan kita itu bisa ya merekam semua gerak-gerik badan kita. Apalagi kalau kita ingin bergerak ke kiri satu langkah, ke depan satu langkah, atau ke kanan satu langkah. Nah, itu kita pastikan bahwa kita melangkah ke situ, kamera masih bisa menjangkau ya, ya posisi badan kita, karena jelek kelihatannya kalau posisi kamera kita, posisi hasil rekaman kita itu badan kita terpotong, tangan kita terpotong, atau apalagi kalau kepalanya, topinya terpotong, itu kurang bagus ya kelihatan. Nah, karena kalau sudah terpotong itu nggak bisa diedit, karena editing video itu bisanya memotong, nggak bisa menambah gitu ya kan. Jadi itu penting Bapak Ibu perhatikan. Kalau misalnya hasil rekamannya agak gelap sedikit ya, itu masih bisa diperterang karena kita nggak punya lighting, kok hasil rekamannya agak gelap, masih bisa. Tetapi kalau yang terpotong itu nggak ada obatnya gitu ya kan. Kalau ada suara-suara pengganggu itu masih bisa diedit gitu ya kan. Tapi kalau terpotong, nah itu harus ulangan ya, rekaman ulangan solusinya. Kemudian selanjutnya pilih angle yang tepat dan bervariasi. Nah, perekamannya, posisi kameranya dari depan sejajar dengan wajah. Kalau Bapak Ibu taruh sejajar dengan perut, pasti Bapak Ibu di dalam hasil rekamannya itu kelihatan kayak mendongak terus. Apalagi kalau kameranya lebih tinggi dari kepala, gitu ya kan. Nah, atau serong kanan sedikit, serong ke kiri sedikit, itu akan memberikan efek komunikasi visual yang lebih bagus gitu ya kan. Nah, lebih bervariasi saja angle-nya. Nah, supaya tidak terlalu monoton. Ya, biasanya sambil duduk menghadap kamera seperti ini selama 5 menit kelihatan monoton sekali gitu ya kan. Nah, ya coba buat variasi-variasi sedikit gitu ya kan, tapi nggak usah terlalu bervariasi juga, nanti hasilnya malah kurang bagus gitu ya. Kemudian pastikan suara Anda terekam jelas dan terhindar dari gangguan. Nah, ini agak susah ini Bapak Ibu ya. Nah, pastikan Bapak Ibu yang volume suaranya terlalu pelan, ngomongnya di depan kamera itu harus lantang ya, harus lantang, harus nyaring ya, supaya kameranya, alat perekamnya bisa merekam Bapak Ibu dengan jelas. Kalau ada suara gangguan dari luar, suara pengganggu itu kalah sama suara Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Pastikan suara Bapak Ibu terekam dengan jelas, dengan lantang. Karena materi yang Bapak Ibu sampaikan tidak hanya melalui gambar, tetapi juga melalui suara. Maka pastikan kualitas suara itu terekam dengan jelas dan terhindar dari gangguan. Nah, apalagi kalau rumah Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu rekamannya di rumah atau di sekolah, dan posisi sekolah dan rumahnya dekat jalan raya. Wah, ini harus dikondisikan Bapak Ibu. Ya, dikondisikan suara-suara pengganggu gitu ya. Nah, selanjutnya, ayo cek kualitas video pembelajaran Anda. Nah, bagaimana kualitas gambarnya? Selama ini saya yakin Bapak Ibu, nah sudah ada di antara Bapak Ibu yang pernah berpengalaman membuat video pembelajaran. Bapak Ibu bukan orang yang pertama kali akan membuat video pembelajaran ya kan? Karena kita sudah melalui pandemi ya, pandemi COVID-19. Nah, bagaimana kualitas video pembelajaran yang Bapak Ibu buat sebelumnya? Nah, di sini kita akan tingkatkan kualitasnya. Melalui pelatihan ini saya akan membimbing Bapak Ibu. Nah, pertama, gambarnya bagaimana? Apakah masih terlalu gelap? Ada yang terlalu kecil, tidak jelas? Sudah terbaca dengan mudah? Nah, atau efek-efeknya sudah ada, sudah menarik seperti itu ya kan? Efek sinematik, efek visual, efek animasi. Nah, itu bisa menambah daya tarik dari video kita. Kemudian dari segi suaranya, apakah sudah jelas, sudah interaktif, atau masih monoton? Gitu ya. Sudah diselingi dengan strategi-strategi mengajar atau cara-cara penyampaian yang menghibur, yang menyenangkan, atau belum gitu ya kan. Nah, apakah materi itu sudah disampaikan dengan cara yang mudah dipahami? Nah, atau masih bertele-tele, tidak ringkas gitu ya kan. Nah, karena berbeda Bapak Ibu, atensi orang ketika belajar melalui video, melalui layar biru dengan berhadapan langsung dengan manusia. Maka kita harus buat video kita harus seringkas mungkin dan video itu bisa dipahami orang secara mandiri tanpa harus bertanya kepada Bapak Ibu.
kalau Bapak Ibu mengajar, siswa tidak paham, siswanya bisa bertanya. Tapi kalau Bapak orang lain tidak paham dengan isi video Bapak Ibu, orang lain belum tentu punya kesempatan bertanya gitu ya kan. Nah, itu penting. Kemudian suaranya bebas dari gangguan. Selanjutnya dari sisi materi. Nah, ini kontekstual. Nah, upayakan materinya kontekstual. Walaupun materinya tentang ajaran-ajaran agama gitu ya kan, fikih atau apapun ya. Nah, usahakan itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Supaya materi itu lebih bermakna, bisa diaplikasi siswa di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah mendapatkan materi ini ya. Oke. Ini apa ini? 14 requesting, oke, saya deadline-nya, ada yang meminta kontrol. Kemudian materinya menarik ya. Pilihlah materi yang menarik untuk dijelaskan melalui video ya. Mungkin ada beberapa materi itu yang kurang menarik, kurang cocok ya disampaikan lewat video. Jadi pilihlah Bapak Ibu, pertimbangkanlah beberapa hal terkait dengan karakteristik materi itu. Nah, apakah itu akan menarik disampaikan lewat video? Nah, kemudian apakah materi itu sudah disampaikan dengan alat peraga, dengan media yang jelas gitu ya kan, yang konkret seperti itu. Nah, ini beberapa catatan saya Bapak Ibu selama mengajarkan tentang video pembelajaran. Oke. Selanjutnya, apa saja aplikasi yang bisa digunakan untuk menyelaraskan isi video pembelajaran? Bapak Ibu, saya tanya ya, apa saja nama aplikasi yang pernah Bapak Ibu gunakan untuk mengedit video pembelajaran? Tolong jawab di kolom chat Bapak Ibu sekarang. Ya, coba dijawab di kolom chat apa saja video pembelajaran. Aplikasi ada Pak Arif, Filmora, Canva, KineMaster, Canva, Camtasia. Oke, CapCut. Oke. Canva, CapCut. Oke. PowerPoint juga ada ya. X-Recorder. Powton. Wah, ini Powton ini buat animasi video ini. Nah, di sini paling banyak saya lihat pakai KineMaster ya. Nah, pakai KineMaster, Canva, Filmora, sama CapCut tadi. Ada yang belum pernah. Ini Bu Nurul belum pernah ya. Oke, ada Video Studio. Ada PowerPoint 2019 ke atas. Oke, good. Wah, ada juga nih yang pakai OBS Studio ya. OBS Studio itu untuk perekaman. Tidak bisa untuk pengeditan ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Nah, di sini saya merekomendasikan ada 4 aplikasi dan Bapak Ibu peserta Zoom ini sudah menggunakannya. Tadi sudah ada yang menggunakan KineMaster, ini paling banyak digunakan ya. Ada juga yang tadi katanya sudah menggunakan CapCut. Nah, CapCut ini aplikasi gratis ya, sering digunakan untuk membuat video-video TikTok, video di smartphone ya. Maaf. Oke, sepertinya oke, ada lengket. Nah, jadi aplikasi KineMaster ini adalah aplikasi berbayar sebenarnya Bapak Ibu. Tetapi tersedia versi trialnya. Cuma jeleknya, kalau yang versi trial itu ada logo KineMaster-nya, gitu ya kan. Tapi kalau CapCut ini aplikasinya benar-benar gratis Bapak Ibu. Nah, jadi bisa digunakan. Jadi Bapak Ibu para pengguna KineMaster saya sarankan untuk mencoba CapCut lah supaya Bapak Ibu mengetahui apa saja kelebihan CapCut dibanding KineMaster. Salah satu kelebihannya saya kasih tahu, CapCut itu bisa mengubah latar belakang video kita meskipun latar belakang video kita itu warna-warni dan itu tidak bisa dilakukan di KineMaster. Karena KineMaster membutuhkan layar hijau atau warna yang solid yang berbeda dengan pakaian kita supaya dia bisa mengubah background video kita. Tapi di CapCut itu bisa dilakukan hanya dengan satu sentuhan tanpa proses editing yang yang sulit gitu, yang rumit. Nah, oke. Ini untuk Android, untuk smartphone tadi banyak juga yang menggunakan Filmora dan ada juga tadi yang menggunakan Camtasia.
Nah, kenapa Filmora dan Camtasia? Karena ini relatif mudah digunakan, kemudian memiliki fitur yang lengkap juga tentunya, ya. Kayak apalagi aplikasi Filmora dan Camtasia yang terbaru. Oke, jadi intinya kita memilih aplikasi itu sesuai dengan kemampuan diri kita dan perangkat yang kita miliki, Bapak Ibu. Bapak Ibu punyanya apa? Smartphone. Nah, pakai ini. Kalau punya laptop bisa mungkin ditambah pakai ini. Oke. Tergantung kenyamanan juga. Nah, ada yang lebih nyaman mengedit video di handphone. Ada juga yang merasa layar handphone terlalu kecil sehingga lebih enak mengedit video jika pakai laptop. Oke. Kalau Camtasia itu tersedia untuk Windows dan juga MacBook ya, yang punya laptop MacBook atau ya macOS itu bisa pakai Camtasia. Filmora sepertinya baru tersedia hanya untuk Windows. Oke, selanjutnya tadi ada juga katanya yang menggunakan PowerPoint. Apakah PowerPoint bisa membuat video pembelajaran? Bisa Bapak Ibu, tetapi hanya untuk merekam layar dan merekam slide presentasi kita dan juga merekam wajah dan suara kita. Itu saja. Tapi dia tidak bisa untuk mengeditnya. Nah, cara merekam layar dengan PowerPoint itu sangat gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik tab insert di PowerPoint Bapak Ibu. Nah, klik tab insert. Kemudian nanti ada menu screen recording. Ya, ada menu screen recording. Kok di PowerPoint saya tidak ada, Pak? Mungkin PowerPoint Bapak Ibu masih versi lama, versi jadul. Nah, jadi di mana, Pak, PowerPoint yang memiliki menu screen recording perekam layar laptop? Adanya adalah di PowerPoint minimal 2013 versinya. Atau versi 2016, atau versi 2019, atau versi 365. Itu ada menu screen recording. Nanti ketika Bapak Ibu klik menu screen recording, maka akan muncul kotak ini Bapak Ibu, jendela ini. Nah, jadi ketika muncul jendela ini di layar laptop Bapak Ibu, biasanya munculnya di tengah bagian atas ya. Di tengah bagian atas layar. Ya. Pojok tengah atas layar. Nah, Bapak Ibu bisa klik record pointer supaya kursor Bapak Ibu terekam, audionya juga terblok supaya suara Bapak Ibu terekam. Kalau ini tidak diblok, nanti suaranya nggak terekam, hanya layarnya saja yang terekam. Kemudian kita klik select area untuk memilih area layar laptop kita yang ingin direkam. Kemudian kita klik tombol record untuk memulai proses perekaman. Seperti itu merekam layar dengan PowerPoint. Selanjutnya jika kita ingin berhenti ya, menghentikan proses perekaman, nah kita rasa udah cukup nih proses perekamannya. Nanti yang terekam apa saja Bu? Apa saja Pak? Yang terekam hanya dengan cara ini hanya layar dan suara kita saja. Wajah kita tidak ikut terekam Bapak Ibu kalau pakai cara ini. Yang terekam hanya layar laptop yang ditampilkan apapun yang ditampilkan di laptop, suara kita itu saja. Kalau sudah selesai, kita arahkan kursornya ke pojok kanan atas, nanti kita klik tombol stop. Kalau tombol pause itu untuk menceda. Kalau sudah selesai proses perekamannya, bagaimana Pak mengambil hasil videonya, hasil rekamannya? Nanti hasil rekamannya itu akan masuk ke dalam slide PowerPoint. Jadi kita harus mengeluarkan file videonya dulu dari slide PowerPoint supaya bisa kita upload di YouTube atau kita kirim lewat mana misalnya. Nah, atau misalnya lewat WhatsApp atau lewat Google Drive gitu ya kan. Nah, cara mengambil videonya atau cara mengeluarkan file videonya dari slide PowerPoint, cukup kita klik kanan saja di atas videonya. Klik kanan, klik tombol Save Media As, lalu tekan tombol Save, selesai. Nah, seperti itulah Bapak Ibu cara merekam layar laptop dan suara kita dengan apa ini? Dengan aplikasi PowerPoint. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana teknik merekam slide dengan PowerPoint? Kalau tadi hanya merekam layar laptop, termasuk slide juga. Nah, ini teknik merekam slide. Kalau teknik merekam slide ini kelebihannya, itu wajah kita ikut terekam Bapak Ibu. Wajah presenternya ikut terekam. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar ini. Nah, caranya, kita klik tab slideshow. Kalau tadi kan dari tab insert. Kalau yang ini dari tab slideshow. Di tab slideshow Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lagi buka laptop, itu ada tombol record slideshow.
fungsi dari record slideshow itu adalah merekam slide PowerPoint Bapak Ibu disertai suara Bapak Ibu yang sedang presentasi dan disertai oleh video ya, video webcam atau video kamera laptop Bapak Ibu. Nah, kita klik record slideshow lalu kita klik record. Nah, seperti itu praktis ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai rekaman kita klik stop. Setelah itu kita simpan hasil rekamannya dengan cara klik tab file, lalu klik menu export, lalu klik tombol create video, lalu save. Maka nanti video hasil rekamannya akan tersimpan. Bisa kita upload di YouTube atau kita kirim melalui media-media digital. Nah, kemudian ini masih tentang cara merekam. Kita belum masuk cara mengedit. Setelah ini baru mengedit ya. Nah, teknik merekam layar dengan Camtasia. Nah, ini juga bisa kita lakukan ya dengan Camtasia. Nah, caranya bisa melalui jendela PowerPoint. Kalau kita sudah menginstal Camtasia di laptop kita, tentu nanti di PowerPoint kita akan muncul tab baru. Nama tabnya adalah Add-ins. Di tab Add-ins nanti ada tombol record. Nah, kita klik record, lalu kita klik record to begin recording. Lalu kita mulai proses perekaman. Kalau sudah selesai, kita klik tombol stop recording. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh jendela Camtasia. Jendela pengeditan video menggunakan Camtasia. Jadi Camtasia itu kelebihannya dibandingkan PowerPoint, Bapak Ibu. Kalau PowerPoint tadi hanya bisa merekam layar saja. Nah, kalau Camtasia selain merekam layar disertai wajah kita dan suara kita, dia juga bisa mengedit video. Jadi Camtasia itu adalah aplikasi perekam sekaligus pengedit video. Nah, ini contoh jendela pengeditannya. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini contoh jendela ya mengedit video dengan Camtasia. Nah, di YouTube ada banyak sekali tutorial tentang teknik mengedit video dengan Camtasia. Salah satunya ada video tutorial yang saya buat. Bapak Ibu bisa menontonnya atau mencarinya. Ketik saja di YouTube Camtasia Hamdan gitu ya. Camtasia Hamdan itu nanti akan muncul hasilnya. Nah, teknik mengedit video dengan Camtasia. Oke. Selanjutnya, nah ini beberapa linknya Bapak Ibu. Nanti mungkin saya akan kirim slide PowerPoint saya ini ke Pak Ropik supaya nanti disampaikan ke Bapak Ibu ya. Nah, karena di slide saya ini ada beberapa link video tutorial. Seperti video tutorial perekaman layar dengan PowerPoint. Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu tidak semuanya bisa mengikuti hanya dalam satu kali mendengar gitu ya kan. Nah, harus praktik. Tapi bisa jadi Bapak Ibu yang sekarang ini hadir lewat Zoom tidak sedang membuka laptop gitu ya kan, tidak praktik. Nah, ini saya sediakan video tutorial. Nanti Bapak Ibu bisa tonton videonya dan praktekkan sambil membuka laptop seperti itu. Kemudian ada juga video tutorial tentang CapCut ya untuk mengedit video dengan CapCut. Nah, kemudian ada video tutorial Filmora. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah menggunakan Filmora, tetapi belum tentu skill Bapak Ibu sudah memahami semua fitur-fitur yang terbaru atau yang ada di dalamnya. Nah, di sini saya berikan link videonya. Kemudian ada blog saya juga. Di blog saya ini banyak menjelaskan tentang video ya, video pembelajaran dan media-media pembelajaran yang lain. Nah, ini nanti bisa dilihat. Bisa scan ini juga bisa. Bapak Ibu capture lalu scan barcode ini bisa. Atau langsung klik barcode. Bisa ya? Oke. Nah, selanjutnya kita akan praktik mengedit video pembelajaran Bapak Ibu. Tapi sebelum praktik mungkin kita istirahat sejenak untuk diskusi Pak Ropik ya. Saya mungkin persilakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum praktik langsung menggunakan aplikasi ya. Ya monggo silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bisa disampaikan secara langsung. Oke, mohon materi bisa di-share juga. Oke, saya share ya. Ini terlalu cepat. Ya memang terlalu cepat Bapak Ibu. Karena
Ini Mas, ini hanya teori ya, hanya teori. Jadi bisa dibaca ulang materinya. Teknis-teknisnya. Sudah ada yang mengantuk sepertinya ya. Sudah menguap. Mudah-mudahan ngantuknya tidak menularkan ke yang lain ini. Kalau Bapak Ibu mengantuk bisa ini minum kopi ya. Bagi yang Anggap sebagai bagi yang bisa minum kopi. Oke, Di silakan Bapak kolom Ibu. chat ada pertanyaan itu, Pak. Di kolom chat. Oh ya. Ya. Saya ini dulu, saya simpan dulu PDF-kan materi saya biar saya share langsung ke kolom chat ya. Oke. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam Bu Nurul. Terkait dengan pembuatan video Pak, tadi Ya. saya mendengar disisipkan dengan logo PPG, apakah betul? Enggak, saya cuma mencontohkan aja Bu. Nah, kalau misalnya ada permintaan penambahan logo di video, maka itu dilakukan di proses pengeditan gitu Bu. Ya, untuk teknis PPG-nya nanti dari pengelola PPG atau dari dosennya Bu, bukan dari saya. Oke, materi slide saya sudah saya kirim di kolom chat Bapak Ibu ya. Oke, saya akan jawab beberapa pertanyaan di sini. Apakah harus buat PPT? Apakah harus buat PPT kalau mau buat video sumber belajar? Tidak Bapak Ibu. Video pembelajaran itu tidak harus menggunakan slide PowerPoint. Itu hanya salah satu contoh saja ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan alat peraga yang lain. Karena alat peraga itu tidak hanya PowerPoint. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan media-media yang lain. Adakah contoh video pembelajaran di YouTube yang sudah jadi agar bisa jadi referensi? Oke, untuk video pembelajaran di YouTube sangat banyak Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai referensi. Tetapi kalau video yang direkomendasikan, yang sesuai dengan keinginan atau yang sesuai dengan panduan PPG, saya kurang tahu pasti. Nanti silakan Bapak Ibu nanti berkonsultasi langsung dengan pengelola PPG. Bagaimana kriteria video yang diinginkan, adakah contohnya gitu ya kan, contoh videonya supaya lebih mudah dipahami. Nanti mungkin Pak Ropik nanti mungkin bisa membantu ya kalau mengenai kriteria video untuk PPG. Tapi kalau kriteria video untuk video pembelajaran itu sudah banyak contoh-contoh. Bapak Ibu bisa ketik di YouTube juara lomba video pembelajaran. Nah, ketik aja seperti itu, nanti muncul video pembelajaran yang bagus ya. Atau buka di channel di blog saya hamdanbatubara.my.id. Di situ ada contoh video pembelajaran yang dibuat oleh saya sendiri, yang dibuat oleh mahasiswa saya dan juga yang juara lomba-lomba video pembelajaran. Nah, hamdanbatubara.my.id nama blog saya Bapak Ibu. Nah, di situ ada contoh-contoh video pembelajaran. Nah, ini contoh blog saya ya. Nah, di sini ada beberapa media pembelajaran interaktif. Nah, ini ada di sini video pembelajaran ya. Nah, ini ada beberapa tentang video pembelajaran. Nah, oke, ada banyak ya, ada banyak materi ulasan-ulasan saya tentang video pembelajaran di sini. Oke. Kemudian di materi saya ada linknya, Bapak Ibu, link blog saya sama channel saya. Kemudian tadi, bentar, saya jawab dulu yang di chat ya. Contoh tadi sudah ya. Link programnya Bapak kalau ada tolong dibagi. Ini saya tidak tahu nih yang dimaksud link program apa. Link program ya. Program ini kan terkait dengan hak cipta Bapak Ibu ya. Ya kalau programnya memiliki lisensi hak cipta itu tidak bisa dibagikan. Tapi kalau programnya gratis, nah seperti misalnya link program di smartphone tadi KineMaster dan CapCut itu bisa
di-download melalui Google Play Store. Itu gampang. Kalau program yang di laptop, Filmora, seperti Filmora, Camtasia, dan yang lain-lain, nah itu bisa dicari di internet. Mungkin saya bagi salah satu rekomendasi saja ya, salah satu web penyedia aplikasi-aplikasi. Nah, di internet itu adalah getintovisi.com. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, web tempat mendownload aplikasi. Nah, ini mendownload aplikasi ya. Aplikasi komputer ya. Nah, itu bisa. Oke. Di situ Bapak Ibu bisa menemukan banyak aplikasi gratis ya. Nah, Bapak Ibu juga kalau kesulitan mencari aplikasi bisa beli di toko online, di Tokopedia, di Shopee itu dijual dengan murah biasanya. Hanya 10.000, 20.000 itu udah dapat. Oke. Jadi daripada menghabiskan banyak waktu untuk mencari gitu misalnya ya kan. Nah, apakah boleh kita dalam mengambil video pembelajaran di dalam kelas? Nah, ya boleh-boleh saja Bapak Ibu ya. Nah, video pembelajaran itu salah satunya video dalam kelas. Tapi untuk tugas PPG ya nanti ikuti saja panduan dan arahan dari dosen, dari pengelola PPG ya. Nah, kalau untuk tugas ya harus mengikuti petunjuk yang sudah ditetapkan, tidak boleh dilewati. Nah, batasan-batasan tersebut. Nah, cara nyimpan video di PPT agar cepat kesimpan. Tadi saya coba lama sekali. Ini maksudnya gimana? Menyimpan video di PPT agar cepat kesimpan. Tadi saya coba lama sekali. Kok menyimpan video di PPT itu PPT itu maksudnya video dimasukkan di PPT, lalu power slide dokumennya disimpan gitu aja sebenarnya. Tidak ada cara-cara khusus yang lain ya kan. Nah, maksudnya mungkin video hasil rekamannya gitu ya kan. Oke, kalau video hasil rekaman maksudnya video rekaman layar laptop yang direkam dengan PowerPoint, lalu proses penyimpanannya lama sekali. Nah, waktu penyimpanannya itu ditentukan oleh dua hal. Pertama adalah berapa lama durasi waktu perekamannya itu, berapa lama durasi waktu videonya. Itu akan mempengaruhi waktu penyimpanannya. Kemudian yang kedua, spesifikasi RAM dan hard disk laptop Bapak Ibu. Kalau laptop Bapak Ibu hard disknya belum SSD, masih hard disk tipe lama HDD, dan RAM-nya masih rendah, apalagi prosesornya juga masih prosesor yang rendah gitu, di bawah Core i3, Core i2 misalnya. Nah, itu akan mempengaruhi Bapak Ibu. Tetapi walaupun lambat bisa ditinggal kok. Biarin aja, tinggal kemana gitu, asal laptopnya masih menyala, nanti selesai sendiri. Oke. Itu yang menentukan proses waktu penyimpanannya ya. Untuk pembuatan video pembelajaran yang memakai PPT, apakah hanya boleh digunakan untuk video pembelajaran sebagai sumber belajar? Tadi sudah saya jawab ya. Aplikasinya bisa di-share Pak, sudah tadi ya. Linknya sudah saya share di kolom chat. Kalau laptop kita PowerPoint-nya masih jadul bagaimana? Ya, kalau Bapak Ibu ingin menikmati fitur terbaru dari fitur-fitur terbaru PowerPoint, ya maka install Microsoft Office versi terbaru. Kalau Bapak Ibu bisa menginstal sendiri ya bisa. Kalau bisa install sendiri, kalau tidak bisa menginstal sendiri, minta bantuan jasa teknisi instalasi atau jasa teknisi komputer. Nah, kalau laptop kita PowerPoint, tutorial ini sebenarnya untuk membuat video pembelajaran atau untuk praktiknya. Nah, ini untuk latihan membuat video pembelajaran Bapak Ibu. Untuk tekniknya ya, tekniknya sebenarnya. Sebelumnya proses mengedit, apakah yang terlebih dahulu yang penting sudah rekam dulu ya Pak? Kira-kira berapa menit waktu perekaman yang paling lama? Sebelum proses mengedit, apakah yang terlebih dahulu yang penting sudah direkam dulu ya Pak? Kira-kira berapa menit waktu perekaman yang paling lama? Nah ini durasi video nanti ditentukan oleh PPG ya, kalau untuk tugas PPG ya. Nah, saya kurang tahu pasti, nanti bisa ditanyakan ke dosennya ya. Mungkin bisa dijelaskan antara pembuatan video untuk materi sebagai sumber belajar dan pembuatan video untuk video pembelajaran.
Nanti akan dijelaskan PPG kalau ini, karena saya tidak memahami ya perbedaan antara pembuatan video untuk materi sebagai apa ini video untuk materi sebagai sumber belajar dan pembuatan video untuk video pembelajaran. Ini bagaimana Pak Ropik? Mungkin Pak Ropik bisa sedikit menanggapi. Iya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kegiatan malam ini kita fokus pada materi teknik pembuatan video ya. Jadi ini di luar ketentuan tugas di dalam pelaksanaan PPG gitu. Jadi untuk tugas di dalam pelaksanaan PPG di modul perangkat pembelajaran ini kan ada 2 video yang harus Bapak Ibu hasilkan. Yang pertama sebagai sumber belajar dan yang kedua adalah video praktek pembelajaran. Kalau video sebagai sumber belajar itu adalah video yang Bapak Ibu gunakan untuk menyampaikan materi ya, menyampaikan materi Bapak Ibu kepada peserta didik sebagai sumber belajar. Jadi video itu sebagai sumber belajar. Kalau video sebagai praktek pembelajaran itu artinya adalah video rekaman pada saat Bapak Ibu praktek mengajar. Jadi ketika Bapak Ibu praktek mengajar, kemudian di syuting atau direkam, nah itu adalah video sebagai praktek mengajar. Nah, sedangkan sebagai sumber belajar itu adalah video yang digunakan untuk menjelaskan materi, ya, menjelaskan materi. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ropik. Jadi terkait dengan tugas PPG, nah nanti langsung berkonsultasi dengan pengelola PPG ya atau helpdesk ataupun dengan dosen. Nah, video sebagai sumber belajar berarti video bebas punya orang lain boleh ya Pak? Video Tidak bebas boleh, harus karya sendiri. Ya, apa gunanya diadakan pelatihan malam ini kalau harus pakai karya orang lain, harus bikin sendiri. Maka malam ini kita sekali pelatihan. Ya. Apakah dalam praktek pembelajaran, oh ini berarti video praktek Pak Ropik, boleh disisipi dengan menggunakan aplikasi PowerPoint? Nah, ini berarti ada materi gitu ya, disisipi PowerPoint. Oke, nah itu sudah terkait teknis. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas atensi dan responnya. Selanjutnya kita akan praktek ya. Di sini karena saya menggunakan laptop, saya akan praktek menggunakan aplikasi yang menggunakan laptop Bapak Ibu ya. Ya. Mungkin beberapa aplikasi memiliki perbedaan tampilan, tetapi secara umum itu sebenarnya sama antara Filmora dan Camtasia. Di sini saya akan coba praktek menggunakan Filmora ya. Nah, dengan aplikasi di smartphone itu juga kurang lebih sama. Nah, apa saja sebelum praktek Bapak Ibu, apa saja hal-hal yang bisa dilakukan di dalam proses penyuntingan video? Kenapa proses penyuntingan itu menjadi penting dan kita harus menguasai cara mengedit video? Nah, di dalam proses pengeditan video, Bapak Ibu bisa memotong bagian-bagian yang tidak diperlukan. Ya, kalau kualitas tampilannya agak gelap bisa diperterang. Kan? Yang kemudian Bapak Ibu juga bisa mengganti background menjadi gambar yang lain. Bapak Ibu juga bisa meminimalisir noise, suara-suara yang mengganggu, menambahkan teks, menambahkan gambar, mengkombinasikan beberapa video dengan video lain atau dengan teks dan gambar, menambahkan background, menambahkan ya aset-aset digital di dalam video Bapak Ibu sehingga tampilannya lebih menarik seperti transisi, animasi, dan konten-konten yang lain. Nah, oke kita akan langsung praktek. Nah, ini praktek pakai PPT 2019 juga ya Pak. Cara memunculkan musik atau lagu untuk mengiringi pembuatan video. Oke, nah kita praktek pertama dengan Camtasia dulu ya. Dengan ini, dengan Filmora ya. Dengan Filmora dulu. Bapak Ibu bisa melihat layar laptop saya ya? Bisa? Bisa Bapak Bisa, Ibu? Pak. Foto apa yang ada di laptop saya?
Mobil. Balap. Mobil. Gambar mobilnya Pak Hamdan. Gambar mobil. Itu menunjukkan benar Bapak Ibu bisa melihat gitu ya kan. Kalau ada yang mengatakan gambar pesawat berarti betul gitu. Yang ngantuk Pak berarti. Pertanda Ya. belum ngantuk Pak ini. Ya, kalau sudah ngantuk bisa berubah nanti jadi gambar pesawat gitu Pak ya. Iya. Atau coklat. Coklat gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu tadi bisa mendownload aplikasi Filmora ini di website yang saya klik tadi linknya di mana tadi? getintovisi.com ya. Ya ini. Ini webnya Bapak Ibu. Bapak Ibu ketik saja di kolom pencarian webnya Filmora. Nah, nih kan ada nih Filmora terbaru 2020. Nah, versi lama juga ada nih Filmora 9. Untuk MacBook juga ada. Nah, kalau saya cari Camtasia ada nggak Pak? Ada Camtasia. Jadi aplikasi ini cukup lengkap ya, menyediakan aplikasi-aplikasi. Dan yang disediakannya itu disertai dengan aktivasinya. Oke. Nah, ini contoh aplikasi ya, bagi yang ingin mendownload sendiri. Nah, contoh aplikasinya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ini logonya. Nah, ini logo Wondershare Filmora 10. Jadi Filmora terbaru itu adalah Filmora 10, Filmora X ya. Nah, ini saya menggunakan yang versi 10. Bapak Ibu yang laptopnya agak jadul sedikit bisa pakai yang versi lebih lama, versi sebelumnya. Entah versi 9, versi 8, versi 7, versi 6. Nah, itu. Karena versi 10 ini membutuhkan spesifikasi laptop yang lumayan ya. Ya minimal Core i3 lah Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu, tampilan jendela aplikasinya bagi yang sudah pernah menggunakan tentu ini tidak asing lagi. Kok tampilannya mirip-mirip dengan Camtasia ya? Ya memang. Tetapi saya yakin aplikasi Filmora ini lebih hebat dari Camtasia. Ya, menurut perspektif saya yang sudah pernah menggunakan. Nah, ketika sudah tampil halaman pengeditan videonya, nah di sini saya jelaskan dulu beberapa nama ya, nama-nama fitur yang tersedia di sini. Di sini ada menu-menu utama, ada menu media untuk menambahkan media atau memasukkan gambar, video, musik ke dalam sini, ke dalam aplikasi ini. Ada menu audio, dia menampilkan koleksi audio. Ini keunggulannya, dia sudah punya koleksi audio. Jadi Bapak Ibu kalau ingin menambahkan background, tidak perlu nyari-nyari lagi, pakai ini saja gitu ya kan. Title, nah ini udah ada template untuk menambahkan teks. Nah title, wah ini loh. Maaf, terjadi. Nah ini title ya. Ini untuk menambahkan teks ya, template-templatenya teks. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan seperti subtitle atau nama kita atau intro, ini banyak di sini templatenya, efeknya. Nah, kemudian ada transition untuk menambahkan transition. Transisinya juga banyak ya, lebih banyak dari PowerPoint ini, lebih banyak dari Camtasia. Dan dia punya transisi yang menurut saya up to date dan inovatif ya. Di sini, nah ini transisinya bagus-bagus ya. Nah, jadi saya sering menggunakan Filmora ini untuk mengedit video saya di YouTube. Alhamdulillah di YouTube itu sudah hampir 3.000 ya subscriber yang mensubscribe channel saya. Nah, ini contoh efek-efek untuk videonya. Oke. Nah, kemudian di sebelah di bagian bawah, bagian bawah ini namanya Ini nak. timeline Bapak Ibu. Bisa nyantel nih guys mulai. Timeline ini adalah tempat kita meletakkan atau tempat kita melihat isi video kita dari waktu ke waktu. Nah ini. Nah, tempat kita untuk menampilkan bagian-bagian video dari waktu ke waktu dan menyusun bagian-bagian yang akan kita rangkai menjadi sebuah video. Bisa misalnya kita kombinasikan video dengan gambar, gambar dengan musik, musik dengan video, dengan teks. Itu semuanya nanti kita atur susunannya di timeline ini Bapak Ibu. Kemudian di sini ada tampilan player. Ini adalah yang menampilkan tampilan video kita di durasi waktu tertentu. Oke, supaya tidak panjang lebar dan tidak memusingkan, kita akan coba praktek. Nah, pertama tentu yang perlu kita lakukan adalah memasukkan video yang sudah selesai kita rekam ke dalam aplikasi ini. Caranya klik menu media. Ini ada menu media.
Kemudian klik menu ini, icon ini. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengikuti tutorial dari saya sudah menyediakan di YouTube itu tentang tutorial Filmora. Dalam waktu 10 menit, Bapak Ibu sudah bisa menguasai aplikasi Filmora ini. Nah, klik ini ya, tadi untuk masukkan video. Lalu dari jendela komputer Bapak Ibu, cari video yang ingin dimasukkan ke dalam aplikasi. Cari video yang ingin diedit. Misalnya video ini. Lalu klik open. Nah, maka file videonya akan diimpor ke aplikasi. Dan akan tampil di bagian sini, bagian folder, bagian media ini. Ya. Jadi bagian media ini menampilkan file-file baik itu video, gambar, atau background yang dimasukkan ke dalam aplikasi. Nah, selain video kita juga bisa memasukkan gambar. Contohnya, caranya kita klik kanan saja Bapak Ibu. Di sini, di area kosong ini kita klik kanan, pilih import. Nah, ini klik import. Nah, kemudian pilih video atau gambar yang ingin dimasukkan. Misalnya, saya ingin menambahkan gambar. Nah, saya cari gambarnya dari layar laptop saya, misalnya ini. Nah, lalu saya klik tombol open. Nah, maka gambarnya akan diimport ke dalam aplikasi ini. Selanjutnya, kita akan coba praktek mengedit videonya. Nah, untuk mengedit video, nah, itu kita lakukan proses editingnya itu di timeline Bapak Ibu. Jadi video yang kita edit harus kita pindahkan dulu ke timeline. Cara memindahkannya ke timeline tinggal di-drag saja Bapak Ibu. Di-drag lalu dilepas di timeline. Nah, seperti itulah caranya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, ya, Bapak Ibu pilih saja keep project settings. Ini artinya supaya tampilan videonya, ukuran videonya disesuaikan dengan ukuran project kita. Nah, oke. Nah, ini videonya sudah masuk timeline. Kalau sudah masuk timeline, maka akan muncul di player. Player ini adalah yang menampilkan isi video kita dari waktu ke waktu. Ini di timeline ini ada namanya playhead, Bapak Ibu. Ini playhead namanya. Playhead ini pemutar, penunjuk durasi waktu. Ini bisa digeser. Kalau ini digeser, maka isi video kita akan tampil. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita bisa mengedit video kita melalui timeline ini. Nah, pertama, bagaimana cara memotong video kita? Misalnya di hasil rekaman kita ada bagian yang ingin dihapus. Nah, cara memotongnya, letakkan playhead-nya ke bagian yang ingin dipotong. Misalnya ke sini Bapak Ibu. Nah, maaf. Oke. Misalnya saya ingin memotong di bagian sini ya. Nah, selanjutnya, setelah kita memposisikan playhead-nya di bagian area yang ingin dipotong, kita klik tombol gunting. Ini tombol split namanya, atau ikonnya gunting. Nah, maka video kita akan terbagi dua. Nah, ini sudah terbagi dua, ini terpotong. Nah, bagian yang tidak diinginkan bisa kita hapus. Kita klik videonya, lalu kita klik tombol delete, atau klik kanan, pilih delete. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, delete. Nah, atau langsung klik tombol delete di keyboard. Nah, seperti itulah cara menghapus. Itu kan Pak menghapusnya di bagian awal. Kalau menghapusnya di tengah-tengah bagaimana Pak? Nah, kalau menghapusnya di tengah-tengah, prinsipnya sama. Taruh saja ini playhead-nya ke bagian awal yang ingin dihapus, lalu klik gunting. Kemudian taruh lagi ke bagian akhir yang ingin dihapus, lalu klik lagi gunting. Lalu hapus yang bagian tengah-tengah tersebut. Nah, seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Cara memotongnya? Bisa. Oke, bisa. Oke. Insya Allah. Allah. Insya Allah. Ya. Saya tidak mengantuk Bapak Ibu. Ya. Dereng banget, Pak. Oke. Selanjutnya Semangat, Pak. harus semangat ya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menambahkan teks? Ini kan di video saya ini ada teks ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat ya. Coba. Nah, nih saya mungkin share-nya pakai background ya biar enak ya. Coba saya Yuk, Mbak. share ulang ya.
Nah, ini videonya. Kembali lagi bersama saya Hamdan Hussein Batubara di channel yang membagikan informasi tentang teknologi dan media pembelajaran. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara penggunaan 3 fitur aplikasi film. Oke. Nah, Bapak Ibu, tadi pertama kita akan menambahkan teks ke dalam video ini. Misalnya saya akan membuatkan nama di sini ya. Akan memunculkan nama saya. Di Filmora itu sangat gampang karena dia udah punya template. Caranya klik menu title. Nah, ini menu title. Kemudian pilih template, salah satu template. Misalnya saya akan pilih yang ini. New Lower Third 6 ya. New Lower Third 6. Nah, ini tinggal di drag Bapak Ibu. Di drag, lalu taruh ke durasi videonya ya. Di durasi mana dia ingin ditampilkan. Misalnya saya ingin tampilkan di detik ke-10. Nah, setelah itu arahkan playhead-nya ke atas ini, ke atas teks ini ya. Ini kan ada kelihatan nih penunjuk teksnya ya. Nah, taruh dia di atasnya Bapak Ibu. Supaya dia tampil di layar, tampil di sini, di playernya. Setelah itu kita double klik ini, double klik your text here, ini kita double klik. Lalu muncul kolom di sini your text here. Nah, kita ubah, kita hapus, kita ganti dengan nama kita. Nah, gampang kan? Cuma gitu doang. Nah, klik OK. Nah, kemudian kita bisa drag supaya kita sesuaikan ukurannya. Kita drag seperti ini. Nah, kita atur posisinya pakai panah atau pakai kursor. Hasilnya menjadi tentang cara penggunaan 3 fitur aplikasi Filmora X. Fitur yang pertama adalah fitur chroma key yang berfungsi untuk menghapus latar belakang. Itu Bapak Ibu cara menambahkan teks. Selanjutnya cara menambahkan gambar. Misalnya saya ingin menambahkan logo UIN Wali Songo. Nah, Bapak Ibu pertama cari dulu gambar logonya. Nah, gambar logonya usahakan yang transparan backgroundnya, yang tidak punya background. Nah, misalnya logo UIN Wali Songo. Nah, cara mencari gambar transparan Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengetik kata kunci pencarian, klik gambar. Ya kan, ini menu gambar supaya yang tampil hanya gambar saja. Nah, untuk menyeleksi gambar mana yang transparan, Bapak Ibu klik menu alat. Ini menu alat, lalu pilih warna. Di sini ada muncul warna. Setelah diklik menu alat, pilih warnanya ini transparan. Maka akan ditampilkan logo UIN yang transparan. Berarti ini semua yang transparan. Nah, disortir Bapak Ibu ya. Misalnya saya pakai gambar ini, tinggal diklik kanan, gambarnya save image as. Ya, kita simpan gambarnya. Nah, klik save. Oke. Selanjutnya gambarnya akan saya masukkan ke dalam aplikasi. Caranya klik kanan, klik menu import, lalu pilih gambarnya. Nah, gambarnya akan masuk ke aplikasi. Setelah masuk ke aplikasi, tarik dia atau seret ke timeline Bapak Ibu. Misalnya kita ingin tampilkan di detik ke-11. Nah, misalnya. Kemudian kita taruh playhead-nya di atasnya. Kenapa harus kita taruh di atasnya? Karena kalau dia tampil di luar, maka logonya nggak kelihatan. Jadi harus kita taruh dulu di atasnya playhead-nya supaya logonya kelihatan. Kalau logonya sudah kelihatan, kita bisa mendragnya. Kita mengatur ukuran logonya. Misalnya kita perkecil, kita taruh misalnya di pojok kiri atas seperti ini. Itu ya kan? Nah, maka logonya akan tampil. Coba saya play. Cara penggunaan 3 fitur aplikasi Filmora X. Fitur yang pertama adalah fitur chroma key yang berfungsi untuk menghapus latar belakang video kita. Kemudian fitur yang kedua adalah fitur keyframe yang berfungsi untuk menambahkan efek. Nah, logonya sudah tampil, teksnya juga sudah tampil Bapak Ibu. Nah, tetapi gambarnya ini, gambar logonya hanya tampil sesaat saja, hanya sekitar 2 detik. Bagaimana kalau kita ingin logonya tampil terus-menerus? Caranya supaya dia tampil terus-menerus, maka tampilannya di timeline harus kita perpanjang Bapak Ibu. Cara memperpanjang durasi tampilnya, kita arahkan kursor mouse
ke ujung ya, ke ujung bagian gambar yang ada di timeline. Lalu kita drag, kita tarik seperti ini Bapak Ibu. Kita tarik ke kanan. Nah, sampai ke durasi waktu yang kita inginkan. Nah, maka dia akan tampil terus-menerus Bapak Ibu seperti ini. Seperti ini. Dia akan tampil terus-menerus selama penunjuk yang ada di timeline ini, penunjuk gambar yang ada di timeline ini masih ada. Begitu juga dengan teks ini Bapak Ibu. Kalau teksnya kita ingin tampilkan lebih lama, kita tinggal tambah saja durasi waktunya. Cara menambahkan durasi waktunya, kita drag ujungnya ke kanan seperti ini Bapak Ibu. Kita taruh dulu kursornya, lalu kita drag seperti ini. Maka durasi tampilnya akan lebih lama. Cara penggunaan 3 fitur aplikasi Filmora X. Fitur yang pertama adalah fitur chroma key yang berfungsi untuk menghapus latar belakang video kita. Kemudian fitur yang kedua adalah fitur keyframe yang berfungsi untuk menambahkan efek pergerakan animasi pada layar video. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menambahkan animasi. Nah, tadi kan kita menambahkan gambar dan teks. Bagaimana kalau menambahkan animasi? Nah, cara menambahkan animasi, nah di dalam aplikasi Filmora itu sangat mudah Bapak Ibu. Misalnya saya akan menambahkan animasi ke logo UIN ini. Nah, ini logo UIN-nya saya perbesar saja supaya Bapak Ibu bisa melihatnya ya. Nah, lebih jelas. Nah, caranya kita double klik logo gambarnya Bapak Ibu. Gambar yang di timeline ini, kita double klik saja. Lalu kita klik menu animation. Nah, ini. Kita double klik tadi, lalu kita klik menu animation. Atau kita klik kanan, ada nggak menu animation di sini? Nggak ada. Berarti cara yang paling mudah untuk menambahkan animasi ke gambar. Animasi itu bisa ditambahkan ke gambar, bisa juga ke teks Bapak Ibu. Nah, sama caranya. Caranya tadi kita double klik dulu logonya, lalu kita klik menu animation. Setelah kita klik menu animation, nah, kita klik menu custom, customize ya ini. Kemudian kita letakkan playhead-nya di durasi gambar yang ingin kita tampilkan animasinya. Misalnya tampilan awal atau tolak gerakan pertama dari animasinya, misalnya mulai tampilnya di sini, di awal gambar misalnya di sini. Nah, lalu kita klik tombol add untuk menambahkan titik awal animasinya. Lalu kita gerakkan lagi, ini kita pindahkan playhead-nya ke durasi yang lain. Nah, untuk menambahkan durasi akhir pergerakan. Jadi animasi itu pergerakan Bapak Ibu. Jadi nanti setelah ditambahkan animasi, gambar ini akan bergerak. Nah, pergerakannya nanti dimulai dari titik pertama tadi. Nah, kemudian saya akan menambahkan titik kedua. Berarti dia akan bergerak dari titik pertama ke titik kedua. Nah, di titik kedua saya taruh misalnya di durasi waktu detik ke-30 di sini. Lalu saya klik tombol add. Nah, setelah ditambahkan tombol add, kita bisa mengubah ukuran gambarnya. Misalnya seperti ini. Nah, berarti tadi dari titik pertama ke titik kedua, dia akan berubah ukuran Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa melihat logonya bergerak ya, membesar ya. Nah, misalnya saya perbesar lagi supaya lebih kelihatan. Nah, ini logonya membesar gitu ya kan. Kalau ingin menghapus titik animasinya, klik tombol delete tadi ya. Kalau mau menambahkan tadi add, kalau menghapus misalnya seperti ini, nah klik add, delete gitu ya. Nah, kalau ingin menambahkan perubahannya, tinggal bisa dibesarkan misalnya seperti ini. Atau dibesarkan sekalian dipindah. Misalnya ini membesar dan dipindah. Berarti nanti tampilan animasinya adalah seperti ini. Video kita. Kemudian fitur yang kedua adalah fitur keyframe yang berfungsi untuk menambahkan efek pergerakan. Bisa membesar dan berpindah. Kalau kecepatannya bagaimana Pak mengatur kecepatannya? Semakin dekat titik pergerakan antara animasi, maka semakin cepat gerakannya. Titik pertama dan titik keduanya semakin dekat, berarti nanti pergerakan gambarnya akan semakin cepat seperti itu. Kalau titiknya semakin panjang, berarti pergerakannya akan semakin lambat. Nah, misalnya ini saya taruh di titik sini aja di atas misalnya seperti ini. Nah,
maka hasilnya adalah seperti ini. Belakang video kita. Kemudian fitur yang kedua adalah fitur keyframe yang berfungsi untuk menambah. Misalnya di gerakan ketiga saya tambah lagi satu lagi animasi di sini. Saya klik tombol add. Nah, saya geser aja titiknya lebih dekat supaya gerakannya lebih cepat gitu. Kemudian saya perkecil gambarnya. Berarti gerakannya dari besar ke kecil nanti ya kan. Nah, saya taruh misalnya di sini. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini Bapak Ibu. Kedua adalah fitur keyframe yang berfungsi untuk menambahkan efek pergerakan animasi pada layar video. Seperti itulah contoh sederhana menggunakan fitur animasi. Animasi bisa diterapkan di teks dan juga di gambar. Contoh penerapannya di teks Bapak Ibu. Misalnya saya akan menambahkan teks. Nah, teks yang akan saya tambahkan misalnya adalah teks biasa. Nah, misalnya teks basic 6 ini. Teks yang ini saya akan tambahkan, saya drag. Jadi cara menambahkan teks di aplikasi Filmora itu pertama klik menu title Bapak Ibu. Title sini, kemudian pilih salah satu template-nya. Misalnya saya pilih teks basic 6 ini, teks biasa ya template-nya, lalu drag ke bagian timeline. Jadi ini namanya timeline yang di bawah ini. Kemudian double klik teksnya, double klik, lalu ubah isi teksnya melalui kolom ini. Nah misalnya, nah selamat datang di video pembelajaran. Nah misalnya ini ya. Nah kemudian fontnya bisa dirubah nggak Pak? Bisa. Cara mengubah fontnya di sini, di bagian menu font. Nah ini bisa mengubah font ya. Nah kemudian ukurannya juga bisa. Ukurannya misalnya terlalu besar, diperkecil. Ditebalkan bisa, dibuat miring juga bisa. Ini ada miring ya. Rata kiri, rata tengahnya juga ada. Warnanya juga bisa dirubah. Warna teksnya melalui menu text color. Misalnya dirubah menjadi warna merah misalnya. Ini di warna orange ya. Maaf. Oke. Jadi caranya tadi di double klik teksnya. Nah, kemudian kita bisa edit melalui kolom font ya, melalui kolom font. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu cara mengedit teks. Kemudian kalau cara menambahkan animasi ke teks ini caranya sama dengan cara menambahkan animasi ke gambar tadi. Nah, caranya tadi masih ingat Bapak Ibu? Cara menambahkan animasi ke gambar. Nah, pertama kita double klik dulu yang ada di timeline. Ya kan? Kita double klik. Kemudian setelah kita double klik, nah kita klik menu apa? Animation. Ini ada menu animation ya kan? Nah, ada menu animation. Ini adalah basic animation. Bagian bawah itu biasanya ada lagi animasi yang lain. Oh, ini ada template-nya. Kita tinggal pilih salah satu template saja. Misalnya saya pilih ini, typewriter. Nah, double klik saja animasi ini. Maka teks kita akan beranimasi. Kalau animasinya seperti ini gimana? Nah, atau seperti ini? Nah, bisa ya. Tinggal pilih saja ini. Ya. Nah, ini ada banyak animasi di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi pastikan teks yang di timeline sedang terpilih Bapak Ibu. Supaya animasinya bisa, kalau teksnya nggak terpilih nggak bisa ini diterapkan. Ini nggak bisa diklik. Jadi pastikan teksnya terpilih dulu, baru kita bisa menerapkan animasi tertentu. Animasi-animasi yang tersedia. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menyampaikan teknik yang lain. Menambahkan video, gambar, dan teks sudah. Selanjutnya kita akan menambahkan background, suara, ya, musik. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan misalnya background di awal video, ya, di intronya ya bagian awalnya. Nah, caranya kita bisa mengimpor audio. Bapak Ibu kalau punya audio download dari mana gitu ya kan. Nah, bisa tambahkan klik kanan tadi import lalu pilih file MP3 atau file audionya. Nah, kalau misalnya tidak punya audio bisa pakai audio yang sudah ada di aplikasi Filmora. Caranya klik menu audio Bapak Ibu. Di sini sudah disediakan beberapa musik ya. Nah, audio, background ya. Nah, misalnya saya ingin pakai audio yang mana yang kira-kira cocok ya. Nah,
Di sini ada beberapa tema audio, Young and Bright, Tender, Rock, nah Electronic, Sound Effect, nah ini banyak ya. Misalnya saya akan pakai Young and Bright supaya lebih semangat ya. Misalnya saya double klik dulu salah satu audio, ini stand. Nah kita double mendengarkan. Nah itu suara audionya Bapak Ibu. Bisa terdengar suaranya Bapak Ibu? Bisa, Pak. Suara. Nah ini ada musik lagi. Jadi di double klik untuk mendengarkan suaranya. Kalau misalnya sudah cocok, misalnya saya akan pakai yang survei ini, tinggal diterak saja Bapak Ibu, taruh ke bagian audio. Nah, gitu. Nah, selanjutnya, nah, kita harus mengatur volumenya Bapak Ibu. Jangan sampai audio kita mengalahkan suara kita, gitu ya kan? Nah, caranya ada dua cara Bapak Ibu. Pertama kita mengatur volumenya secara manual. Nah, yang kedua kita mengatur volumenya secara otomatis. Nah, jadi ada dua cara di Filmora. Bisa manual, bisa otomatis. Kalau aplikasi lain itu bisanya hanya manual. Kalau Filmora bisa manual. Nah, pertama cara yang manual Bapak Ibu. Nah, kita bisa drag ini, garis yang ada di tengah audio ini. Kita tarik garisnya, kita tarik ke bawah. Berarti itu kita menurunkan volumenya. Kalau kita tarik ke atas, berarti kita menaikkan volumenya. Paham Bapak Ibu ya? Kalau didrag ke atas garisnya berarti menaikkan volume. Kalau didrag ke bawah berarti menurunkan volume. Seperti itu. Coba kita dengarkan. Kembali lagi bersama saya Hamdan Hussein Batubara di channel yang membagikan informasi tentang teknologi dan media pembelajaran. Pada video kali ini saya backsound-nya tidak terlalu nyaring Bapak Ibu ya kan? Nah, beda kalau misalnya saya tarik ke atas. Saya akan berbagi informasi tentang cara penggunaan 3 fitur aplikasi Filmora X. Fitur yang pertama adalah fitur chroma key yang berfungsi untuk menghapus latar belakang video kita. Kemudian fitur yang kedua adalah fitur keyframe yang berfungsi untuk suaranya lebih nyaring Bapak Ibu ya. Nah, itu cara menurunkan dan menaikkan volume audionya. Jadi itu penting diperhatikan Bapak Ibu. Jangan sampai kita menggunakan audio malah mengganggu gitu ya. Menggunakan backsound malah pesan yang disampaikan tidak terdengar dengan jelas gitu. Oke. Kemudian Bapak Ibu juga kita bisa mengatur ininya. Apa namanya ya? Gelombang ya. Gelombang audionya Bapak Ibu. Jangan sampai tiba-tiba ketika masuk suara itu langsung kencang gitu ya kan. Jadi orang kaget gitu. Tiba-tiba kok audionya langsung kencang. Jadi kita bisa mengatur gelombang audionya. Kalau di awal video otomatis harusnya musiknya dari pelan-pelan naik gitu ya kan. Nah, caranya bagaimana mengatur gelombang audionya? Nah, caranya kita double klik saja audionya Bapak Ibu. Ini audionya kita double klik, maka muncul menu ini, fade in. Fade in itu adalah gelombang awal. Kalau fade out, yang di bawahnya ini gelombang akhir. Kalau fade in-nya kita tarik ke tengah, maka nanti videonya akan muncul di sini gelombang dari pelan-pelan naik volumenya gitu. Kalau fade out-nya kita tarik, nanti di akhir audionya tidak langsung tiba-tiba hilang gitu, tapi dia hilangnya itu pelan-pelan dari nyaring turun volumenya, semakin turun semakin hilang seperti itu. Itulah menu fade out. Jadi fade in ini untuk mengatur gelombang awal, kalau fade out untuk mengatur gelombang akhir Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini. Kembali lagi bersama saya Hamdan Hussein Batubara di channel yang membagikan informasi tentang teknologi dan media. Itu gelombang audionya masih tidak kedengaran, tapi semakin naik seperti itu. Nah, jadi ini kalau gelombangnya kita kasih sedikit saja fade in-nya, berarti di sini bisa kelihatan gelombangnya langsung ini cepat gitu ya kan selesainya. Tapi kalau panjang nanti gelombangnya lama selesainya gitu. Nah, jadi kita atur saja di 10 lah idealnya. Fade in dan fade out-nya ini cocoknya di angka 10 gitu ya kan. Nah, kemudian Bapak Ibu dalam mengatur suara, kita juga bisa menghilangkan noise ya, suara pengganggu, suara angin, suara
menghilangkan suara-suara, memelankan suara-suara berisik. Ada orang yang sedang main sepak bola misalnya ketika Bapak Ibu rekaman. Nah, atau suara kipas angin gitu ya kan. Nah, itu bisa kita hilangkan dengan mencentang ini, remove background noise. Ini kita centang. Nah, kita centangnya ketika background kita, musik kita sedang terpilih, terseleksi gitu ya kan, terblok gitu. Nah, kemudian yang kedua, cara memelankan suara dengan metode otomatis, gitu ya kan? Caranya dengan metode ducking. Ini Bapak Ibu, ducking namanya. Jadi ketika video saya nanti bersuara, maka suara selain suara video saya akan otomatis dipelankan. Tapi ketika saya sedang tidak bicara, maka suara video lain akan kembali nyaring. Bapak Ibu sering mendengar radio ya. Kalau penyiar radio sedang ngomong, maka musiknya akan dipelankan. Tetapi ketika penyiar radionya sedang berpikir atau sedang jeda, maka volume suara musiknya akan semakin nyaring. Itu namanya ducking Bapak Ibu. Nah, jadi itu bisa kita lakukan secara otomatis di Filmora. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita double klik ini musiknya, lalu kita centang ducking ini. Ya. Coba saya play videonya ya. Kembali lagi bersama saya Hamdan. Bara di channel yang membagikan informasi tentang teknologi dan misalnya videonya saya akan potong di sini supaya menganggap di durasi ini tidak ada suara gitu ya kan, karena di sini saya suaranya lumayan ini ya, lumayan padat gitu. Misalnya di sini saya potong ya. Saya naikkan sedikit volumenya. Oke, maaf Bapak Ibu, yang di ducking itu bukan musiknya ya, tapi video kita ya. Nah, jadi yang di ducking itu adalah video kita. Jadi di video kita ini, kita klik, double klik, lalu kita klik menu audio, ini menu audio. Kita double klik dulu videonya, lalu kita klik menu audio, lalu kita centang duckingnya. Nah, karena kan di video kita juga ada suara. Jadi ketika video kita ducking, maka ketika ada suara di selain video kita, maka akan dipelankan secara otomatis gitu. Nah, misalnya, nah ini videonya saya ducking gitu ya kan. Nah, saya klik centang ducking. Nah, contohnya seperti ini. Tentang teknologi dan media pembelajaran. Nah, pada video kali ini, ketika tadi tidak ada suara di video saya, maka otomatis musiknya naik gitu ya kan. Nah, itu namanya metode ducking, memelankan suara yang lain ketika di dalam video kita ada suara gitu. Nah, itu juga bisa digunakan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, teknik berikutnya saya akan menjelaskan tentang menambahkan transisi. Nah, ini transition. Transition itu adalah animasi perpindahan antara potongan video. Misalnya ya, saya akan memotong video. Nah, ini contohnya Bapak Ibu transisi ya. Saya tunjukkan tentang cara penggunaannya. Selanjutnya pada halaman. Nah, di situ Bapak Ibu tadi melihat ada transisi. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Pertama kita harus memotong dulu videonya Bapak Ibu. Nah, kita potong dulu videonya. Nah, cara memotong video tadi kita letakkan playhead-nya ke durasi waktu pemotongan. Lalu kita klik tombol ini gunting ya. Tombol split. Lalu kita klik menu transition untuk melihat koleksi transisinya. Lalu kita pilih salah satu transisi. Misalnya saya akan menggunakan transisi yang kotak-kotak ini misalnya. Yang kotak-kotak ini. Kita drag ke ini. Ke pemotongan video. Ini ya. Ke tengah-tengah potongan video. Ini kan sudah dipotong ya. Tengah-tengahnya ada. Nah, kita juga bisa melakukan zoom out dan zoom in di timeline Bapak Ibu dengan mengklik ini tombol ini ya, panah ini ya, supaya lebih lebih detail ya kelihatan timelinenya. Kita bisa melakukan zoom in dan zoom out kayak gini.
Nah, misalnya saya akan play fitur aplikasi Filmora X. Fitur yang pertama ada, itu kelihatan tadi transisinya. Kalau kita ingin mengganti transisi, kita cukup drag transisinya, Bapak Ibu. Kita timpakan ke transisi yang sudah kita buat. Seperti ini. Aplikasi Filmora X. Fitur yang pertama. Nah, seperti itulah cara menambahkan transisi Bapak Ibu. Caranya cukup gampang. Pertama tadi kita potong dulu videonya. Kemudian cara motong video tadi kita klik videonya, lalu kita klik tombol split ya. Lalu kita drag transisi yang ingin kita tambahkan. Seperti itu. Jadi nanti potongan video itu akan yang ada animasi seperti itu. Selanjutnya menambahkan efek Bapak Ibu. Efek kayaknya nggak penting ya. Selanjutnya adalah mengedit, mengganti background Bapak Ibu. Di sini background saya kan warna hijau Bapak Ibu. Saya akan ubah backgroundnya ya. Saya akan ubah backgroundnya dengan gambar yang lain misalnya. Nah, menggunakan menu green screen namanya ya. Menggunakan menu chroma key atau chroma key ya, green screen. Kalau di Filmora itu namanya menu green screen. Tetapi kalau di aplikasi Filmora itu namanya kunci chroma atau chroma key ya. Nah, caranya hampir sama dengan KineMaster dan juga CapCut. Nah, kita klik videonya, lalu kita klik menu ini green screen ya, green screen. Nah, kemudian di sini sudah hilang backgroundnya Bapak Ibu ya, sudah hitam. Selanjutnya kita atur ini offsetnya. Offset itu adalah kekuatan penghilangan backgroundnya. Nah, semakin kita atur supaya apa? Supaya lebih bersih dan wajah kita jangan sampai ikut hilang juga gitu ya kan. Nah, toleransinya kita atur misalnya. Ini butuh perkiraan Bapak Ibu. Nah, butuh perkiraan khusus ya bagaimana ya cara menghilangkan background yang bersih. Nah, ini cuma lumayan bersih. Karena belum ada backgroundnya jadi belakangnya jadi hitam Bapak Ibu. Nah, misalnya saya akan tambahkan saja gambar ya ke belakang video ini. Misalnya gambar yang ini Bapak Ibu. Gambar ini saya drag. Saya taruh ke bawahnya. Oke. Ini tidak bisa ditampilkan ke bawahnya. Kenapa tidak bisa ditampilkan? Karena videonya ini berada di track ya, di jalur yang paling bawah. Nah, harusnya kita menaruhnya itu di track atas. Nah, coba kita tambahkan track baru dengan cara mengklik menu ini, manage track. Nah, kita klik menu manage track untuk pengaturan track. Kemudian kita pilih add video track. Nah, add video track itu fungsinya untuk menambahkan jalur video atau menambahkan jalur gambar. Jadi jalur gambar dengan jalur video itu jadi satu, sama gitu ya kan. Nah, add video track. Nah, ini sudah bertambah jalur yang kelima ya. Nah, misalnya saya ingin menambahkan jalur tracknya di bawah video ini. Coba saya klik lagi manage track. Lalu saya klik ini Open Track Manager. Nah, ini Open Track Manager. Nah, di sini ada add track. Kita bisa menambahkan berapa jumlah track yang ingin ditambahkan. Kemudian placementnya, tempatnya di mana. Misalnya saya pilih below track 1 ya. Below track 1. Ini kan track 1 ya kelihatan nih. Ada angka 1. Jadi saya akan menambahkannya di bawah track 1. Yang audio tracknya saya buat 0 saja karena saya tidak ingin menambahkan track audio. Lalu saya klik OK. Nah, maka akan bertambah satu jalur di sini ya, satu jalur track untuk tempat kita memasukkan gambar. Jadi saya masukkan gambar ke bawah sini. Maaf, saya ulang. Saya drag, saya tarik seperti ini. Nah, Bapak Ibu sudah bisa melihat bahwa video saya yang tadi itu, maaf, ini gambarnya.
saya perbesar saja seperti ini ya. Bahwa video saya tadi itu sudah hilang background-nya. Nah, ini contohnya ya. Chroma key yang berfungsi untuk menghapus latar belakang video kita. Kemudian fitur yang kedua, seperti itulah cara menghapus background ya. Nah, caranya tadi kita double klik videonya, lalu kita klik menu kunci chroma atau di sini namanya green screen ya. Namanya green screen. Lalu kita atur ininya offsetnya ya. Kita tambahkan sedikit offsetnya sampai benar-benar bersih ya, sampai benar-benar bersih. Toleransinya kita naikkan sedikit, misalnya seperti ini, atau kita kurangi. Nah, jadi ini harus penuh ini ya, percobaan ya, penuh percobaan. Karena tergantung warna video kita itu mempengaruhi ya, warna video kita. Nah, jadi contoh hasilnya seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah mungkin Bapak Ibu merasa, wah kok Pak Hamdan banyak sekali ngasih materinya, ini bisa nggak ini ditampung? Ya, kayaknya nggak bisa ya, karena ini butuh praktek. Kalau Bapak Ibu belum punya aplikasinya, mungkin. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Nah, saya sudah menyiapkan video tutorial tadi di materi saya. Bapak Ibu tinggal klik saja link itu, link yang ada di barcode itu, nanti Bapak Ibu latihan praktek sendiri. Nah, sekarang saya ingin memberikan praktek langsung saja dulu ya. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau setelah mengikuti pelatihan ini tidak latihan, saya yakin tetap tidak akan meningkat kemampuannya. Karena yang namanya belajar teknologi digital itu perlu banyak latihan dan praktek. Saya sendiri yang sudah bisa, itu kalau lama tidak praktek lupa lagi di mana ya letak menunya ya gitu. Lupa lagi saya. Nah, makanya harus sering-sering memang dipegang ya. Nah, supaya kita semakin lancar Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan ini yang terakhir mungkin ya, menjelaskan bagaimana cara mengedit warna ya, warna tampilan visual dari video kita. Mungkin video kita terlalu gelap, terlalu terang. Nah, kita ingin mengeditnya. Nah, caranya kita klik ini videonya ya, kita klik videonya. Kemudian kita masuk ke menu video, ini menu video. Nah, ini menu video. Lalu kita klik ini color ya, ini ada menu color di sini. Ini video ya. Tadi chroma key adanya di menu video. Di sini ada menu audio tadi untuk mengatur audio kita, audio video kita. Jadi audio video kita bisa juga kita atur volumenya melalui ini ya, melalui menu audio. Fade in-nya, suara awal dan suara akhirnya bisa kita atur gelombangnya. Kemudian remove background noise untuk menghilangkan noise dari suara video kita. Ducking tadi untuk melakukan ducking ya. Kalau video kita bersuara, maka suara lain harus dipelankan gitu. Itu ducking namanya. Kemudian di sebelahnya ada menu color. Menu color ini fungsinya untuk mengatur warna video kita. Kalau warna videonya terlalu terang atau terlalu gelap, bisa kita edit di sini di menu color. Caranya bagaimana? Kita klik saja ini, segitiga menu color enhancement atau segitiga menu white balance. Nah, atau segitiga menu tones. Ini kita keluarkan dulu menu-menunya ya. Jadi segitiga ini fungsinya adalah untuk menampilkan menu-menunya. Nah, misalnya saya akan mulai dari color enhancement. Ketika ini saya tarik, apa yang terjadi di video saya? Nah, oh ternyata tidak terlalu berefek. Oke, kalau value, nah ini kalau saya naikkan video saya semakin apa Bapak Ibu? Semakin terang ya. Kalau ini saya turunkan videonya, nah ini aslinya gitu ya kan. Kalau dinaikkan akan lebih putih ya kan. Nah saya kelihatan lebih putih. Nah value-nya, berarti kalau Bapak Ibu videonya agak gelap, value di color enhancement ini dinaikkan gitu ya. Nah misalnya Bapak Ibu rekamannya nggak ada lighting dan pencahayaan di situ kurang. Jangan usah khawatir ya, penting diedit nanti jadinya bagus gitu ya kan. Nah, semakin terang gitu. Nah, kemudian ada white balance untuk pengaturan ini ya. Temperaturnya ya. Misalnya temperaturnya ini nah agak kemerah-merahan supaya nggak terlalu pucat misalnya. Kemudian kontrasnya, ini bisa diatur kontras warna video kita sama dengan mengatur kontras gambar ya. Tapi ini video, kita menerapkannya di video. Saturation, ketajaman warna. Kalau misalnya warnanya kok kelihatan
hasil rekaman saya itu pucat ya, gambarnya kok kelihatan redup ya. Nah, ini bisa kita naikkan satu saturation-nya untuk menajamkan warnanya. Oke, itulah pengaturan warna, animasi, penambahan teks, penambahan background, dan lain-lain yang bisa dilakukan di Filmora. Selanjutnya setelah kita selesai Bapak Ibu mengedit video kita bisa menyimpan atau memproduksi hasil video kita dengan mengklik tombol ekspor. Ekspor ini adalah untuk mengkonversi ya video kita menjadi sebuah video baru. Nah, mengkonversi atau memproduksi hasil editannya. Nah, di sini kita bisa pilih lokal, MP4 formatnya, kita ketik nama filenya, lalu kita atur settingan resolusinya ini, ukurannya ya. Nah, ini kita klik setting misalnya ukurannya mau berapa. Nah, bisa kita atur di sini apakah good, better, atau best. Nah, lalu kita klik tombol export. Nah, seperti itulah cara menyimpannya. Kalau sudah diklik export seperti ini, maka proses rendering atau proses penyimpanan video akan dimulai. Dan waktu penyimpanannya itu tergantung spek laptopnya. Di sini misalnya bisa dilihat ini sedang proses rendering ya. Proses mengubah hasil editan menjadi sebuah video. Di sini saya akan cancel saja. Saya tidak akan melakukan rendering karena tadi hanya cuma latihan saja. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya sampaikan, saya kembalikan ke Pak Ropik untuk diskusi Pak Ropik. Pak Ropik masih on? Ya, terima kasih Pak Hamdan atas penjelasannya dan bagaimana cara mempraktekkan dalam pembuatan video pembelajaran ya, bagaimana cara mengeditnya. Oke, monggo Bapak Ibu, masih ada kesempatan untuk bertanya kepada narasumber, silahkan bisa langsung disampaikan dengan cara membuka mikrofonnya atau bisa melalui kolom chat. Ya, Pak Bu Purwantiana, silakan. Suaranya tadi putus-putus. Putus-putus ya. Mungkin, ya. Sinyalnya mungkin kurang bagus. Bisa disampaikan melalui kolom chat saja. Pak Sumaidah sepertinya angkat tangan Pak Sumaidah. Monggo Pak Sumaidah. Gambarnya terlalu kecil Pak. Gambar layar saya ya. Gambar apa ini terlalu kecil? Laptop ya, gede. Oh. Apa ini terlalu kecil? Teknik di capcut apa juga sama. Tentu sedikit berbeda, tetapi secara umum sama. Nah, caranya sama, posisi tombol-tombolnya sedikit berbeda karena kan beda aplikasi pasti memiliki perbedaan tampilan dan letak fitur-fiturnya. Apalagi CapCut itu adalah aplikasi untuk smartphone. Jadi Bapak yang ingin menggunakan CapCut, nah silakan tonton video tutorial CapCut di YouTube. Itu banyak, termasuk video tutorial dari saya juga ada itu di CapCut yang saya sediakan tadi linknya. Nah, dan saya yakin tidak butuh waktu lama untuk belajar mengedit video, ya tidak perlu. Tadi saya hanya menjelaskan dalam beberapa menit, itu pun sudah berulang-ulang gitu ya. Tapi saya pikir ngapain juga saya berulang-ulang mengedit, menyampaikannya, atau nanti habis pelatihan lupa lagi. Kalau nggak dipraktikkan pasti lupa lagi. Ya, nah jadi memang harus praktik dan Bapak Ibu harus sedang membuka aplikasinya, harusnya gitu ya kan. Nah, supaya lebih berkesan. Bagaimana cara agar gambar kita pada slide posisinya landscape? Bagaimana cara agar gambar kita pada slide posisinya landscape? Ini maksudnya gambar kita tidak mau potret. Ini maksudnya pakai aplikasi apa ini? Saya mungkin bisa dijelaskan Bu Siti Husnia ya. Saya kurang paham dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Hamdan. Yeah. Maksudnya gini Pak, tadi kan saya sudah mencoba, tapi itu antara slide gambar itu dengan saya yang ada di situ, saya gambarnya kok miring terus Pak. Nah, agar gambarnya itu
potret itu gimana ya Pak? Gitu. Makasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu tadi melakukannya pakai apa, Bu? Thinner itu Pak, saya pakai Ya, thinner. ya, KineMaster ya. Ya. Nah, terus Antara media dengan gambar saya sendiri itu kayak miring Pak, nggak gambar saya itu nggak pas gitu, miring terus dibener-benerkan juga tetap miring Pak. ya diubah rotasinya, Bu. Oh, berarti diedit Ya. ulang deh. Ya, ketika Ibu mengedit video Ibu dengan video materi kan itu dua hal yang berbeda ya. Iya. Nah, video Ibu kan yang miring kan video Ibu. Iya, Jadi, betul. Nah, Ibu kan tahu cara kalau misalnya ini ya, saya share screen ya. Saya screen saja. Nah, misalnya ini Bu, gambar Ibu. Nah, ini misalnya gambar Ibu. Saya coba crop aja. Misalnya ini gambar Ibu. Kalau misalnya ini miring kayak gini, nah miring kayak gini. Nah, itu seperti itu ya, dari tadi, Pak. Ini, ya, Ibu klik videonya. Nah, kemudian Ibu ini ujung ininya, putar kayak gini. Nah, udah gitu Bu caranya, Bu. Oh, gampang sekali, Pak. Susah dari tadi, Pak. Iya, kayak gitu Bu caranya. Coba aja nanti, Bu. Iya. Ya. Makasih. Iya. Ya. Ya. Makasih sekali, Pak, atas penjelasannya, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Selanjutnya mohon video penjelasan pembuatan video pembelajaran di-share di grup PPG. Oh, berarti video rekaman hari ini mungkin Pak Ropik ya? Iya, siap. Aplikasi Filmora Fix jika ada bisa di-share juga Pak supaya lebih efisien. Nah, tadi linknya sudah saya share ya. Nah, sebenarnya gini Bapak Ibu sekalian, ini under record ya. Apalagi kalau materinya direkam itu bahaya. Bahaya itu maksudnya saya bisa dituntut kalau men-share aplikasi karena Filmora itu kan aplikasi berbayar ya. Nah, saya pernah balas komentar orang di YouTube ya, Pak minta aplikasinya dong gitu. Download di mana Pak aplikasinya? Nah, terus saya balas download aja di website ini gitu kan. Saya bilang gitu di kolom komentar YouTube. Nah, ternyata komentar saya itu dibaca oleh ini marketingnya aplikasi itu, marketing aplikasi yang saya tunjukkan itu. Nah, dan mereka menuntut saya pelanggaran hak cipta gitu, dituduh atas hak cipta, kemudian diperkarakan sampai video saya itu akhirnya dihapus Bapak Ibu. Jadi sebenarnya saya rada-rada takut juga jadinya gara-gara itu. Karena itu aplikasi Filmora dan video pembelajaran mohon di-share di grup. Oke, ada watermarknya. Nah, yang ada watermarknya itu berarti yang versi trial, Pak. Nah, kalau nanti cara menghilangkan watermarknya itu adalah dengan mengaktifasi, ya, menambahkan lisensi dari aplikasinya. Cara menambahkan lisensinya bisa diaktifasi ya, menggunakan serial number atau cara-cara yang tertentu gitu ya. Kalau PPT 2019 dibuat ngedit bisa enggak, Pak? Kalau PPT 2019 tidak bisa untuk ngedit, hanya bisa untuk merekam ya. Nah, tidak bisa untuk mengedit Bapak Ibu. Maaf Pak, kalau motong pakai HP editor, UCAD, editor UCAD tidak pakai aplikasi di laptop bisa tidak Pak? Ya bisa aja Pak, ya bisa. Nah, tidak pakai laptop, pakai handphone saja bisa. Nah, saya ada contoh di YouTube saya atau di web saya itu video pembelajaran yang saya buat itu 100% pakai handphone, tidak pakai laptop sama sekali. Nah, jadi bisa. Mahasiswa saya juga banyak ketika di perkuliahan media pembelajaran saya tugaskan membuat video pembelajaran itu mereka banyak yang hanya menggunakan handphone saja karena tidak semua mahasiswa punya laptop ya. Jadi dan hasilnya saya lihat bagus juga. Meskipun hanya pakai handphone, tidak kalah dengan yang pakai laptop gitu. Oke, mungkin itu yang jawaban saya terhadap beberapa pertanyaan. Kita sampai jam berapa Pak Ropik? Oke, baik, saya kira karena ini sudah pukul 10:30 ya, sudah
larut malam. Jika memang sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk kegiatan pada malam hari ini kita... Tadi ada satu lagi Pak Ropik mungkin ya, yang Oke. PowerPoint. Belum saya jawab. Mohon ditambahkan tadi penjelasan yang PowerPoint katanya Pak Ropik. Oke, monggo Pak kalau Ya. mau dijelaskan. Itu ya paling cuma 2 menit ya saya jelaskan tentang itu ya. Nah, untuk perekaman dengan PowerPoint tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini kan PowerPoint saya ya. Nah, caranya ini saya pakai PowerPoint versi 2000 berapa ini ya? Saya cek. Saya pakai PowerPoint versi 2021 Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu PowerPoint-nya lebih lama mungkin sedikit berbeda. Antara 2021 dengan 2016 itu hanya sedikit perbedaan. Tapi 2016 dengan 2013 itu jauh berbeda. Apalagi 2016 dengan 2010 dan 2007 dan juga 2003 ya. Nah, ini saya PowerPoint-nya 2021. Nah, caranya hampir sama sebenarnya. Kalau untuk merekam layar itu tadi di menu insert seperti ini. Lalu klik screen recording. Ini hanya untuk merekam ya, tidak untuk mengedit video. Nah, kemudian muncul menu ini, kita klik select area untuk memilih area layar yang ingin direkam, lalu kita blok saja, kita pilih saja layar yang ingin direkam, lalu kita klik record Bapak Ibu. Nah ini record. Misalnya di sini saya akan menjelaskan, oh ini setelah diklik record masih ada aba-aba dulu. Nah setelah aba-aba baru mulai proses perekaman. Misalnya di sini saya akan mentutorialkan cara mencari logo UIN Wali Songo yang transparan. Caranya ketik kata kuncinya, klik menu alat, lalu klik menu warna, lalu klik menu transparan. Maka gambar yang ditampilkan hanya gambar yang transparan saja. Misalnya ini Ayo Mondok, kita klik, betul nggak ini gambar transparan? Kita klik kanan, kita save image as untuk mendownloadnya, kita save. Kemudian kita misalnya masukkan ke PowerPoint. Nah, kita cek apakah gambarnya transparan. Oke, ternyata betul ya gambarnya transparan. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian ketika kita sudah selesai proses perekaman, kita arahkan kursor mouse kita ke pojok kanan atas tengah ini, lalu kita klik stop. Nah, maka videonya ini sudah jadi, Bapak Ibu. Sudah jadi. Kemudian videonya di dalam slide PowerPoint, Pak. Iya. Terus cara mengeluarkannya bagaimana? Kita klik kanan, lalu klik menu Save Media As, lalu pilih tempat penyimpanannya. Mau disimpan di mana? Misalnya di folder mana? Misalnya saya simpan di folder download. Saya kasihkan namanya, saya beri namanya A gitu ya. Sebagai contoh, lalu klik tombol Save. Dah. Nah, kita cek apakah videonya sudah tersimpan. Kita cek di komputer kita. Tadi saya simpan di folder download. Nama filenya A, ini videonya ya sudah ada. Nah, ini rekamannya. Nah, kayaknya nggak kedengaran ya suaranya ya. Tadi saya share screen-nya tidak pakai sound soalnya. Nah, ini contoh video hasil dari logo UIN Wali Songo yang transparan. Caranya ketik kata kuncinya, maka gambar yang ditampilkan ini gambar transparan. Kita misalnya masukkan ke PowerPoint, apakah gambarnya transparan? Oke, nah itu contohnya Bapak Ibu. Selanjutnya cara merekam presentasi kita. Kalau tadi kan rekamannya nggak kelihatan ya wajah saya ya, yang kelihatan hanya layar laptop saya dan suara saya saja. Nah bagaimana Pak kalau ada gambarnya gitu ya, ada gambar wajah kita. Nah caranya Bapak Ibu, nah kita klik menu apa tadi? Di materi saya, menu slideshow. Nih, kita klik menu slideshow. Nah, kemudian klik menu apa? Record. Nah, ini record. Nah, di sini ada pilih from current slide dari slide yang sedang dibuka atau from beginning dari slide pertama. Misalnya saya pilih ini yang from beginning dari slide pertama. Nah, maka akan muncul jendela perekaman. Nah, di bawah kita pastikan wajah kita sudah ada di pojok kanan bawah seperti ini Bapak Ibu. Nah, sudah ada kan wajah kita? Oke. Dan kita sudah mulai siap rekaman, siap-siap. Kalau sudah siap, nah misalnya kita atur dulu posisi kita, posisi duduknya. Nah, kemudian kalau kita sudah mau siap, kita klik tombol record. Nih, record. Nah, maka ini udah muncul aba-aba. Nah,
Setelah aba-aba berarti ini sudah dalam proses perekaman. Kita tinggal menyajikan slide presentasi kita. Kita bisa menggunakan menu-menu yang ada di sini Bapak Ibu. Di sini ada menu pensil, ini ada menu laser ini ya. Ada menu laser untuk menjelaskan, ada menu pensil untuk menambahkan catatan seperti ini. Ada warna-warna pensilnya bisa kita pilih. Nah, kalau kita sudah selesai rekaman, tinggal kita klik stop. Stop. Selesai. Nah, setelah itu kita close. Nah, setelah kita close, maka video hasil rekamannya sudah masuk di PowerPoint kita. Selanjutnya kita ubah PowerPoint kita menjadi video. Caranya kita klik file, nih, klik file, export, lalu pilih create video, kemudian pilih folder tempat penyimpanan videonya, misalnya di download, nama filenya misalnya saya kasih BBBB, lalu saya klik tombol save. Nah, maka videonya akan disimpan. Dan di sini creating videonya ini menunggu waktu Bapak Ibu, beda dengan perekaman layar tadi, prosesnya cepat. Kalau ini lumayan lambat, apalagi slide saya ada 15 gitu, nanti 15 slide itu akan jadi video semua gitu. Oke, jadi kita tinggal nunggu ini proses creating videonya, lalu nanti kita bisa mendapatkan filenya. Oke, seperti itu cara merekam layar dan cara merekam slide PowerPoint dengan disertai wajah kita pada PowerPoint versi terbaru, yaitu di versi 2016, 2019, 2020, dan versi yang lebih tinggi, di versi 365 misalnya. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya mungkin tidak ada pertanyaan yang tidak saya jawab lagi ya. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Pak Rofik. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamdan. Bapak Ibu, mungkin karena waktu yang membatasi kita, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hamdan ada beberapa program yang bisa digunakan untuk editing video. Ya, tadi baru dijelaskan Filmora sama PowerPoint ya. Mungkin untuk selengkapnya Bapak Ibu bisa mampir di YouTube-nya Pak Hamdan. Di situ sudah lengkap sekali ya, ada tutorial penggunaan berbagai macam program editing videonya. Baik Bapak Ibu, saya kira untuk kegiatan pada malam hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan bisa langsung dipraktekkan untuk mengerjakan. Terima kasih. Bu Galuh sepertinya masih bergabung. Apakah ada yang ingin disampaikan untuk closing statement? Baik, terima kasih. Nampaknya di sini sudah jam 11 lebih 12. Tapi alhamdulillah tetap semangat saja Bapak dan Ibu sekalian. Apa yang sudah disampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila salah kami ada hilaf salah mohon dimaafkan. Tapi yang jelas saya aja semangat gitu, masih tetap gitu ya. Ini karena kita mikirnya manfaat untuk ke depan ya, artinya kita di depan kita generasi muda yang akan kita berikan pelajarannya dengan video itu gitu. Jadi semangatnya ke sana para. Jadi Bapak dan Ibu sekalian juga harus semangat untuk bisa menghasilkan karya yang monumental lah gitu ya, yang fenomenal ya gitu ya, kira-kira begitu. Terima kasih Pak Rafiq. Terima kasih Bu Galuh. Dari Pak Hamdan, ada yang disampaikan lagi? Oke, baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas partisipasinya. Dan terakhir saya mohon maaf atas keterbatasan saya, karena memang waktu ya, belajar itu memang perlu waktu, perlu durasi yang panjang seperti itu. Jadi saya berharap pertemuan kita pada kesempatan ini dapat memacu atau mendorong Bapak Ibu sekalian untuk belajar lebih banyak lagi tentang video pembelajaran, untuk mendalami hal-hal yang lain ya, aspek-aspek yang lain, sehingga nanti tugas Bapak Ibu di dalam membuat video pembelajaran ataupun di dalam
melaksanakan tugas di tempat kerja masing-masing lebih meningkat lagi kualitasnya, produktivitasnya seperti itu. Dan Bapak Ibu semoga semakin sukses lagi ke depannya. Terima kasih Pak Rofik. Demikian dari saya. Allahumma fiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.